Baru saja lulus kuliah, kakek menyuruhku mencari tunanganku yang sudah dijodohkan denganku. Namun, di hari pertama aku tiba di rumahnya, aku malah disuruh tidur di garasi dan dikatakan sebagai kamar yang disiapkan untukku. Saat itu aku tidak tahu. Dia adalah si Aoyaba yang selama ini kucari. Melihat ruangan yang berantakan dan bau bensin yang menyengat, aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Jika kau bersikeras bilang ini tempat tinggal, lalu beritahu aku. Di mana kasurnya? Ling Ruoshuang terbatuk ringan, akan segera kubersihkan. Kemudian dia membuang muka dengan canggung. Gadis yang berdiri di sampingnya merasa suasananya aneh, dia mendekatiku diam-diam dan berbisik. Kakak, jangan marah. Aku rasa ini bukan maksud kakak perempuanmu. Melihat gadis manis di depanku, aku tersenyum tipis, jika kakak perempuanmu sebaik dirimu, dunia sudah lama damai. Aku bisa mendengarnya. Ling Ruoshuang yang berdiri di pintu berbalik, menatapku kesal. Lalu menyuruh kepala pelayan memanggil 2 penjaga untuk membersihkannya. Nak, kamu tinggal di sini bantu kami. Setelah Ling Ruoshuang pergi, kedua penjaga menarikku yang hendak pergi dengan tatapan meremehkan. Awalnya mereka berpikir apakah akan menjilatku, calon suami mereka. Setelah mengetahui aku akan tidur di tempat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Nak, kenapa keberuntunganmu begitu bagus? Pertunangan palsu yang dibuat sembarangan ini malah jadi nyata. Tapi sepertinya Nona tidak terlalu menyukaimu. Mungkin beberapa hari lagi kamu akan diusir. Ini mungkin satu-satunya kesempatanmu berinteraksi dengan kalangan atas seumur hidup. Aku malas meladeni mereka, sekarang perutku sangat lapar. Aku hanya ingin merapikan garasi dan memesan makanan untuk makan kenyang. Tapi para penjaga malah semakin bersemangat berbicara. Setiap kata yang mereka ucapkan penuh ejekan. Sebelum aku sempat merenung, suara dingin Ling Ruoshuang terdengar dari belakang. Kalau bekerja, bekerjalah dengan baik. Apa yang kamu gumamkan itu? Kedua penjaga itu sontak menunduk ketakutan. Ling Ruoshuang tidak berkata banyak, melirikku sekilas lalu pergi dengan anggun. Tuanlah. Setelah kedua penjaga itu merapikan garasi, usir mereka. Biarkan yang lain menggantikan mereka. Mendengar perintah Ling Ruoshuang, tuanlah sedikit ragu. Nona, boleh saya tanya, kedua orang itu melakukan kesalahan apa sampai membuatmu marah? Aku hanya tidak suka mereka. Ada masalah? Oh iya, tuanlah, saya ingat, bukankah dulu ada peraturan? Di dalam perkebunan ini tidak boleh ada lebih dari 2 orang dari tempat yang sama di satu lokasi. Aku baru saja melihat data kedua orang ini. Xiao Chai yang duduk di sampingku menatap dengan tatapan polos. Kakak, kenapa kakak mengatur kakak Lu Cheng untuk tinggal di garasi? Aku ingat kakak jelas-jelas sudah menyiapkan tempat tidur untuknya di lantai 2 minggu lalu. Ling Ruoshuang mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, itu kamarku. Kadang kalau bosan tidur di kamarku sendiri, aku tidur di kamar sebelah. Xiao Chai cemberut, terlihat tidak puas. Kakak bohong. Setiap kali berbohong memang begitu. Jangan kira aku tidak tahu. Melihat wajah Xiao Chai yang merajuk, Ling Ruoshuang segera memeluknya. Dia tidak patuh sepertimu. Jadi kakak akan menghukumnya tidur di garasi selama sebulan. Xiao Chai berpura-pura mengerti, menggembungkan bibirnya dan berbisik, jadi begitu. Aku kira kakak tidak menyukainya. Siapa? Siapa yang akan menyukainya? Siapa yang akan menyukai orang pelupa dan tidak bisa bicara seperti ini? Hanya serangga yang akan menyukainya. Ling Ruoshuang menunjukkan sedikit malu dan berbalik ke lantai 2 untuk mengambil beberapa perlengkapan tidur. Li Suechai, Li Suewen, kalian berdua sudah siap? Manajer Luo bertanya dengan dingin di sisi garasi. Baru saja selesai. Apakah Anda punya perintah lain? Saat ini, kedua penjaga sama sekali tidak menyadari keseriusan situasi. Masih tertawa bersandar di meja. Anda dipecat, kemasi barang-barang Anda dan pergi. Tapi dia sangat pemarah, langsung mendorong manajer Luo dan berlari ke pintu villa. Saya menyadari situasinya buruk dan buru-buru mengikutinya. Beberapa orang baru saja tiba di gerbang ketika mereka melihat Ling Ruoshuang turun dari lantai 2, masih memegang 2 tas perlengkapan tidur. Ling Ruoshuang, kamu datang tepat waktu. Jelaskan padaku mengapa kamu memecat kami berdua. Li Suechai berkata dan bergegas ke arahnya yang lengah. Ling Ruoshuang bergegas. Tampilan Zhen Ling benar-benar seperti pembunuh. Melihat situasi tidak benar. Saya dengan cepat mengejar dan menekan Li Suechai ke tanah, kepalanya ditekan erat oleh saya, tidak bisa bergerak, mengingat kata-kata yang mempermalukan saya barusan. Saya membalasnya dengan tinju saya. Setelah beberapa pukulan, 4 gigi kuning terbang keluar. Li Suewen di samping melihat ini dan berdiri di samping, ragu-ragu. Ingin lari tapi tidak berani. Ling Ruoshuang bereaksi cepat. Meminta manajer Luo untuk memanggil penjaga lain dan melaporkan polisi. Segera polisi membawa kedua bersaudara itu ke mobil polisi. Villa akhirnya kembali tenang. Perlengkapan rumah tangga diletakkan di sini. Jika ada apa-apa, bicaralah dengan manajer Luo. Ling Ruoshuang berdiri di pintu garasi. Meletakkan spray dan sarung bantal di bangku,
Sikapnya masih dingin. Saya ragu sejenak dan mengingatkan mereka dengan sopan. Terima kasih. Itu, Anda penjaga terlalu tidak hati-hati. Lain kali Anda merekrut orang, lihatlah dengan jelas. Baiklah, saya mengerti. Ling Ruoshuang mengangguk ringan. Suaranya tidak lagi dingin seperti sebelumnya, tetapi menunjukkan sedikit kelembutan. Tak lama kemudian, ketika saya menata tempat tidur, saya sedang bersiap memesan makanan. Saya melihat Xiao Chai membawa 2 tas besar, terengah-engah, datang. Kakak Ruoshuang, aku datang membawakanmu sesuatu. Xiao Chai seperti peri kecil, meletakkan 2 tas besar di atas meja, dan mengedipkan mata dengan genit. Begitu banyak makanan enak, apakah kamu menyiapkannya untukku? Saya melihat makanan ringan di tas. Perutku yang belum makan berbunyi keroncongan. Tentu saja bukan aku. Seseorang yang misterius. Kalau begitu tolong sampaikan terima kasihku kepada orang misterius itu. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya membuka bungkus dendeng dan mulai memakannya. Kakak, bisakah aku memakannya satu? Xiao Chai menunjukkan tatapan menyedihkan, mengayunkan tangan kecilnya dengan lembut di lengan saya. Tentu saja bisa. Benar, kakakmu membiarkanmu makan? Tiba-tiba terlintas di benak saya. Tatapan dingin Ling Ruoshuang. Saya buru-buru menarik tangan saya kembali. Tidak boleh makan terlalu banyak. Boleh makan satu. Kalau begitu, jangan bilang aku yang memberimu makan kalau kamu ketahuan. Ya, aku pasti tidak akan mengatakannya. Xiao Chai mengambil dendeng itu. Makan dengan hati-hati seperti anak kucing, telinganya berkedut sesekali, seolah-olah berjaga-jaga dari tangkapan Ling Ruoshuang. Mulutmu penuh minyak, cepat bersihkan. Saya membuka sebungkus tisu basah. Membersihkan sisa minyak di sudut bibir Xiao Chai, dia masih ingin makan satu lagi. Apakah kamu ingin kakakmu mengusirku nanti? Melihat betapa menggemaskannya Xiao Chai, aku benar-benar merasa sedikit ingin memberinya lebih banyak. Tapi untuk mencegahnya terus bermanja-manja, aku terpaksa menyebut Ling Ruoshuang. Baiklah, aku harus kembali untuk melapor. Xiao Chai menjulurkan lidahnya dan kemudian berlari keluar dengan ringan. Setelah selesai dengan Wen Bao, kakek menelepon melalui video. Xiao Chen, apakah kamu sudah menerima uang yang kukirim? Kakek, kamu bahkan menambahkan yang Wen. Apakah kamu salah menekan tombol? Aku membuka jendela obrolan dan melihat 7.000 yuan telah ditransfer. Mataku langsung melebar. Bukankah ini masih untuk biaya sekolah? Biaya sekolah 1 semester adalah 5.500, dan sisanya 1.500 adalah biaya hidupmu bulan depan. Aku senang sia-sia. Aku pikir aku adalah anak orang kaya. Aku berpura-pura kecewa. Tapi hatiku bersorak. Bagaimanapun, ketika aku di SMA, uang sakuku hanya 100 yuan seminggu. Ini membuat kakek sangat senang. Kakek berkata, kamu bukan anak orang kaya. Lalu tunanganmu. Bukan berarti kamu adalah anak orang kaya? Sudahlah, aku disuruh tidur di garasi begitu aku datang hari ini. Dia terlihat sangat dingin dan angkuh, seperti gadis yang akan mengusirku jika ada yang tidak beres. Bersyukurlah kamu tidak disuruh tidur di lantai. Tidak perlu bicara lagi, aku akan menelepon kembali. Sebelum aku sempat bicara, kakek sudah menutup telepon. Setelah selesai berbicara dengan kakek, aku mengeluarkan 2 potong pakaian yang layak dan berencana mandi dulu. Aku akan berusaha memberikan kesan yang baik kepada orang tua Ling Ruoshuang. Setidaknya aku harus menemukan petunjuk tentang si bisu kecil sebelum aku bisa pergi dari sini. Begitu aku memasukkan pakaian ganti ke dalam tas, Ling Ruoshuang masuk dari luar pintu. Sepertinya dia baru saja selesai mandi. Pakaian putih bersih membungkus sosoknya yang berisi, dan dia berkata dengan dingin, ikut aku sebentar. Aku sedikit terkejut sesaat. Pada saat ini, Ling Ruoshuang begitu cantik sehingga orang tidak berani mendekatinya. Di ruang tamu, Ling Ruoshuang meletakkan denah tata letak villa di atas meja. Dia dengan lembut menjelaskan kegunaan setiap ruangan. Aku telah memasukkan pengenalan wajah dan sidik jarimu. Kamar mandi di lantai 1 berada di sebelah kanan pintu masuk. Ruang teh berada di ruangan pertama di sebelah kiri. Aku menundukkan kepala untuk melihat peta lebih dekat. Aroma kayu cendana yang khas masuk ke hidungku. Aku mengerti. Orang tuaku tidak akan kembali hari ini, dan ada beberapa hal yang harus disibukkan di perusahaan. Makanlah camilan untuk mengisi perutmu. Begitu dia selesai bicara, perut Ling Ruoshuang berbunyi keroncongan. Seketika, 2 rona merah muncul di wajah kecil gadis itu yang sedikit memerah. Suasana menjadi agak canggung. Apakah kamu tidak makan apapun malam ini? Aku adalah orang pertama yang memecah kecanggungan suasana, sambil menuangkan segelas air murni dan meminumnya. Ya, aku sedang diet. Ling Ruoshuang merasa malu dan meremas kedua tangannya di belakang punggungnya dengan lembut. Meskipun dia masih terlihat sedikit dingin. Gerakannya menunjukkan sedikit sifat wanita kecil. Sebelum aku sempat bicara, Ling Ruoshuang sudah bicara lebih dulu. Ya, aku kembali ke kamar, istirahatlah lebih awal. Kemudian dia berjalan menuju tangga. Aku sedikit memperbesar suaraku dan berteriak ke arah Ling Ruoshuang. Ling Ruoshuang, aku belum kenyang. Bagaimana kalau aku membuat mie? Jika kamu tidak keberatan, makanlah sedikit bersama. Kalau tidak,
kamu akan sakit perut. Aku agak lapar. Mendengar itu, secercah cahaya melintas di mata indah Ling Ruoshuang. Dia berbalik dan berjalan kembali, duduk di sofa sambil minum teh, melihat Ling Ruoshuang di depannya. Aku menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Apa aku terlihat sangat buruk saat berbicara dengannya? Dia hampir tidak pernah menatapku. Kalau begitu, kamu tunggu sebentar. Setelah penjelasan Ling Ruoshuang barusan, aku dengan cekatan menuju dapur dan mulai membersihkan bahan makanan di atas talenan. Mendengarkan suara memotong sayuran dari dapur, Ling Ruoshuang perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya, menatap pemandangan malam di luar jendela, tenggelam dalam lamunan. Sudut bibirnya sesekali terangkat ringan, seolah sedang mengingat sesuatu. Kemudian, aku meletakkan 2 mangkuk mie telur tomat yang harum di atas meja. Makanlah, jangan sampai dingin. Aku malas memikirkan cara makanku. Setelah menyapa Ling Ruoshuang, aku menunduk dan melahapnya. Ling Ruoshuang diam-diam melirikku yang sedang menunduk makan mie. Dia juga makan sedikit demi sedikit. Mie telur tomat dengan rasa yang pas dan kuah yang sedikit, hatiku perlahan diliputi kehangatan. Rasa yang familiar. Ling Ruoshuang bergumam pelan, seolah kembali ke masa lalu. Apa katamu? Aku mendongak, sepertinya aku barusan mendengar Ling Ruoshuang berbicara. Tidak apa-apa, mie yang kamu masak lumayan. Mendengar pujian Ling Ruoshuang, aku tersenyum kecil. Dulu ada seorang gadis yang sangat suka mie buatan aku. Dia sering merengek agar aku memasakkannya untuknya. Ling Ruoshuang menunjukkan sedikit kesedihan di matanya dan bertanya dengan santai. Seperti apa rupanya? Sifatnya baik, dia cantik. Tapi waktu pertama kali aku bertemu dengannya saat kecil, wajahnya kotor, dia mengira aku orang jahat dan bahkan mencoba menggigitku. Dia tidak banyak bicara dan agak cengeng, tapi dia juga mudah menangis. Kalau dibujuk sedikit, dia akan menangis dan bilang ingin menjadi milikku. Aku tertawa sendiri saat bercerita, bayangan masa kecil perlahan muncul. Hei, kenapa wajahmu memerah sekali? Apakah kuahnya terlalu panas? Begitu aku sadar, aku melihat wajah Ling Ruoshuang memerah. Sangat merah, memang agak panas. Ling Ruoshuang mengangguk pelan. Namun, kepalanya yang tertunduk tidak terangkat. Kamu kembali dulu saja. Nanti aku suruh Pak Tua Luo untuk membereskannya. Baiklah, kamu juga cepat tidur. Aku berdiri dan meregangkan badan. Setelah makan, suasana hatiku menjadi lebih baik. Mendengar suara langkahku keluar dari ruang tamu, Ling Ruoshuang baru perlahan mengangkat kepalanya. Tangan putihnya menepuk-nepuk pipinya, seolah ingin wajahnya yang merona segera kembali seperti semula. Kenangan begitu indah. Karena ada kehadiran seseorang yang istimewa. Keesokan paginya, setelah sarapan, Xiao Caifei memintaku menemaninya menonton kartun. Di sampingnya, Ling Ruoshuang juga tampak tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, sebuah pesan berbunyi dari ponselku. Aku harus keluar sebentar hari ini. Bertemu teman baik di Longcheng. Perlu dibuatkan makan siangmu juga? Sepertinya tidak perlu. Aku akan pulang terlambat hari ini. Aku mengetik sambil membalas pertanyaan Ling Ruoshuang. Pak Tua Luo, nanti kamu bisa mengurangi 1 porsi makan. Ling Ruoshuang berkata sambil menarik tangan Xiao Caifei. Menuju tangga. Aku merasa seperti ingin menangis. Kenapa aku membuatnya kesal lagi? Kakak, aku baru menonton sebentar. Xiao Caifei enggan mengikuti Ling Ruoshuang. Dia sedang di bagian pentingnya. Ayo kita bahas nanti. Bemoica LNGNHC SNGVN Cahiem, MT Lungkai LNH Loli de Entara. Yeko Yelawi Toi Sao? Saukai LNGNHC SNGTRV Pongvea NGCA? Koi Hong Noi MT Lina OMA Alira MT NGN VTT Trongte. TTC Uchen Het Fao Tai Tiutai. Tiutai, Latnakon Biesi Chungkon, Tiutai CHCMT Haye Min Luk Nai TR Tanem Tengi PH Tracen VT. Konembo S Wan Tan Nimfe. NGT, Toi Ang DNDPC. Tai Eliekuna O Famitrong Tengai Hom Kuara, Rili XPT NG Chai MT Fao Fali. Nu LNG NHC SNG Mun Toi Irorangen Haveri. Ti Toi CNN Ali NG Lakua MTD. Cuin Catiu AM Kote Hahi HTRCKI. Anhai Anglam Givee. Tiu Tai Chehayeli MT Chachnan NHN. Ren Homingkon Din MT Idute. LNG NHC SNG TNG Huan Tai TRCCA. Nhin Bong LNG BNRN Chatoy. Koye Chau Meng Hi Hop. Toi Mun DNI. MT Tia Hong Lon Lo Lentrong IMT Tin An Cha Tiu Tai. Koye Fi Fangkeo Tai Toi Li Fianoyelen. Tisawan Pi. M Hong Cho Anhi. Nge Tiu Tai Ngen CN. LNG NHC SNG CNG ITV MT Hong CM Suk. Tai NGH. TTHN La Hong Nen Lampin Haingi. Tai Lik LNG NHC SNG MT Chai Rili Chuyusung. Tip TC Tu DN Hanelie. Hong C. M Hong Cho Anhi. Tiu Tai GP NMCSP Hop. DN NMT Cucu VPL NG NHC SNG. An Hen GI. MT Ging Noyen Han Hang Fanglen. Sao. LNG NHC SNG IT. Git Eliekun Ao Tai Fagoy Song Trong Tai. NHNG. LNG NHC SNG Nin CHMCHM VMT Tai. Rihili. NHNG Chai Gi. An Hong Pimun Tai Sao. Toi Gai Mi Kocut Biri.
Sao Bei Gicen Hanai Liging En Hatai Mun Benai Fe, Toi Kai Nao Noi Chao. Sao Kai Nintai Em Telat, LNGN HCSN Gelin Hin Sang Em Teben, Tai Ko Yeli Len Tete. Luk Nai An Hong Pi Noi Fikun Gia Lalako THBT Chun BMT Suten Sao, An Hong En Hasao, Tiu Tai, Em Ko Noi Fe Sao, THYFE, Tiu Tai LPTC Omelie Chang Tai Toi, NN Genunoi. Hong, CH Gai Kai Nao Noi Chao, Tai NHT Tibe Hai CHM Nai Lam Cho CN Li. NG Ti CH Hong Bit Pi Lam Gitip Teo, Bui Sang Lanoi Gin, NG Sui NG Han Hiu, Ngerocha, Ging Noi Du dan CLNG NHCS NG Ko Chut Hong Lon. Tiu Tai Farahin HTR Nen Hot Baten Hayen Hot, Teo Chang Tai Tai LC Menha. CH Kon Tiu Chut Nala En Hayelen Ni Tai. An Hai, Chong Te Yen Gi. An Mun NG Ti Chong Te An Chai. Tin Sing Hot Rong Tai, Tien Hala Chatai. Sin Tiu Tai En Tratikon DD. Tiu Tai CHP IMT Tutron NGNNC. PM Mun En Hamburger Fea Huai Tai Chian. Nu BCH Gai Pat Hin TM Hong Chutrach Nimu. CHC CHNS Hong B Pat Hinu. An Hai La TTNHT. Tiu Tai THY Tai NGY. GNG MTNH NGU Chako BLPTC Fui Vera MT. Pute, En Kuan Garan Ben Nai THP. Enam Tiu Tai Mun En Hamburger, Tai DT Huat Bohu Teti Luon. Hitim CHN. Nhin NG Garan Fea Hamburger Trenban, Tiu Tai CHY N Cheming. Msin Pep NTR Chenha. Nhin Dang Fengai Ngo NGU Cha Tiu Tai, Tincach Chako Bifea CH Gai Koye NG La Hai Tai CC. Hong Lau Sao, MT Chang Trai Tok Hui Chua MCNBC Fao. Ten THT Cha Hutela Hutiente, Enam NG Tananen HN, Den Hin Hi MNHKHNH, Liva Hai Hahunen Mingi Ce Gila Hute. Kak Cheng membuatku sangat lelah, keluh monyet. Dia mengambil sekaleng kola dan meminumnya. Xiao Chai di samping buru-buru mengangkat kepalanya. Setelah menyadari itu adalah teman prianya, dia diam-diam menghela napas lega, merasa lega di dalam hatinya. Jika itu teman wanita, kakakku akan marah besar ketika aku kembali. Monyet mengambil sekota ayam goreng dan memasukkannya ke mulutnya. Ngomong-ngomong, Kak Cheng, aku belum bertanya. Universitas mana yang menerimamu? Universitas Longcheng. Bagaimana denganmu? Aku bertanya balik, melihat betapa bahagianya monyet. Universitas yang akan dia masuki mungkin tidak terlalu buruk. Monyet menggaruk kepalanya dan berkata dengan bangga, hehe. Aku juga di Universitas Longcheng. Apa? Jangan bercandai aku. Suaraku tiba-tiba meninggi, mataku membelalak. Dalam kesanku, monyet benar-benar seperti bajingan. Nilai akhir semester lalu menempatkannya di urutan terbawah seluruh sekolah, sementara Universitas Longcheng adalah universitas terbaik di Longcheng, bahkan masuk dalam 20 besar di seluruh Tiongkok. Dia pandai sekali. Bukankah atlet olahraga juga harus mengikuti ujian akademik? Hehe. Aku membayar sedikit koneksi agar bisa masuk. Mendengar ini, aku baru lega. Jika monyet dalam waktu kurang dari setahun bisa menyamai hasil belajarku selama hampir 3 tahun, aku benar-benar akan putus asa. Ada orang jenius di dunia ini. Tapi jelas tidak boleh teman baik sendiri. Kakak, aku sudah kenyang. Xiao Chai menepuk perutnya yang kecil. Dia merasa sedikit dingin karena AC, jadi dia duduk di pangkuanku. Monyet hanya berbicara denganku tadi dan tidak terlalu memperhatikan Xiao Chai di sampingnya. Dia sedikit penasaran. Kak Cheng, apakah ini adik kandungmu? Cantik sekali. Aku mengelus kepala Xiao Chai. Setelah ragu, aku menjawab, ini bisa dibilang adik kandung. Jika melihat dari hubungan pertunanganku dengan Ling Ruoshuang, dia memang seperti adik kandung. Kak Cheng, apakah kamu sudah punya pacar? Belum. Aku hanya seorang otaku. Di mana aku bisa mencari pacar? Aku menggelengkan kepala. Jatuh cinta. Tampaknya masih sangat jauh bagiku, seorang otaku. Hehe, aku punya pacar. Kami berdua teman SMA. Baru saat itulah aku sadar. Sial. Jadi kamu datang untuk pamer, kan? Monyet menggaruk kepalanya, senyum bangga di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba terganggu oleh suara dering telepon. Monyet melihat layar ponselnya, menjawab telepon, dan berlari keluar sambil tersenyum. Xiao Chai baru menoleh dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Kakak, bukankah kamu punya pacar? Mengapa kamu bilang tidak punya? Hah, kapan aku punya pacar? Xiao Chai merengek sedikit tidak puas. Kamu jelas bertunangan dengan kakak. Mengapa kamu bilang tidak punya pacar? Sudah melupakan kakak begitu cepat? Hanya orang yang saling menyukai yang bisa disebut pacar. Tahu? Meskipun aku bertunangan dengan kakakmu. Dia tidak menyukaiku. Kakakmu cepat atau lambat akan memutuskan pertunangan ini sendiri. Dengan kata lain, kami berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama. Kenali kenyataan sejak dini. Tidak perlu berharap terlalu banyak. Dengan alasan apa kamu bilang kakak tidak menyukaimu? Jika kakak tidak menyukaimu, mengapa dia? Xiao Chai terdiam di tengah kalimat. Dia berjanji pada kakak untuk tidak mengatakannya. Kurasa kamu yang tidak menyukai kakak, kakak jahat.
Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Xiao Chai dengan marah memalingkan tubuhnya ke samping, meniru orang dewasa dengan memeluk lengan. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa memperhatikanku? Melihat Xiao Chai merajuk, aku tertawa. Kalau begitu katakan kamu suka kakak. Aku suka kakak. Kamu bisa memaafkanku sekarang, kan? Aku berpura-pura tidak mengerti dan menggoda Xiao Chai. Kamu curang. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Lalu, aku akan lari saat kita pulang dan membuatmu dihukum oleh kakak saat kamu sampai di rumah. Xiao Chai dengan marah mencubit lenganku. Sayangnya, kukunya terlalu pendek untuk meninggalkan bekas luka. Tidak. Kamu harus mengucapkan nama kakakku. Xiao Chai masih belum melepaskannya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak berdaya menghadapi Xiao Chai. Melihat matanya, aku berkata dengan serius, aku suka Ling Ruoshuang. Begitulah seharusnya. Oke, aku tahu kamu menyukai kakakku. Xiao Chai tiba-tiba menunjukkan senyum licik dan menjulurkan lidahnya ke arahku. Tepat pada saat itu, Houzi datang berlari-lari. Sepertinya dia dalam suasana hati yang baik. Kakak Chen, pacarku memanggilku keluar. Mau ikut denganku? Aku rasa kamu semakin berani. Aku jadi lampu bohlam? Cepat pergi. Sampai jumpa di depan gerbang kampus. Houzi sangat senang. Sebelum aku sempat menjawab, dia sudah berlari keluar dari toko. Melihat wanita cantik, dia benar-benar melupakan segalanya. Aku bergumam pelan dan memberi isyarat kepada pelayan untuk membungkusnya. Dalam perjalanan pulang, kaki Xiao Chai sakit lagi, jadi dia meminta aku menggendongnya. Setelah setengah jam perjalanan panjang, aku akhirnya menggendong Xiao Chai pulang. Di depan pintu, dia enggan turun. Setelah menyebut nama Ling Ruoshuang, dia baru meluncur turun dengan gesit. Kakak, kami pulang. Ling Ruoshuang sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Kakak, ini beberapa burger yang kakak bungkus untukmu. Xiao Chai tersenyum licik ke arahku dan menyerahkan kantong plastik di tangannya kepada Ling Ruoshuang. Sudah terlambat bagiku untuk menghentikannya. Aku tidak pernah berpikir untuk memberikan burger ini kepada Ling Ruoshuang. Menurutku, seorang putri seperti Ling Ruoshuang pasti tidak akan mau memakannya, apalagi yang sudah dingin. Oh, begitu. Xiao Chai, kemarilah ke kamarku sebentar. Ling Ruoshuang memberiku pandangan sekilas dan mengangguk sedikit padaku. Dia membawa burger dan berjalan menuju tangga. Xiao Chai mengikutinya dengan erat. Aku merasa sedikit bingung. Kali ini dia tidak marah. Begitu kembali ke kamar, Ling Ruoshuang mengulurkan telapak tangannya yang putih. Dia mengisyaratkan Xiao Chai. Keluarkan barangnya. Mata Xiao Chai berbinar. Dia merogoh sakunya dengan hati-hati. Kenapa terburu-buru? Teman yang ditemui kakak Ling Cheng hari ini sangat cantik. Sepertinya sedikit lebih cantik dari kakak. Wajah Ling Ruoshuang yang semula merona mendadak menjadi dingin es mendengar perkataan Xiao Chai. Dia dengan marah melemparkan kantong plastik berisi burger ke tanah. Hal ini membuat Xiao Chai sangat ketakutan. Aku benar-benar kacau kali ini. Untungnya ada rekaman, kalau tidak aku tidak bisa menjelaskan. Keluarkan rekamannya. Seperti apa wanita itu? Siapa namanya? Berapa tinggi badannya? Berapa umurnya? Suara Ling Ruoshuang tidak keras. Terungkap kemarahan dan kebencian dari tatapan matanya yang mempesona. Dengarkan sendiri. Jangan pukul aku. Xiao Chai menyerahkan kotak rekaman tipis itu, lalu bersandar dengan hati-hati di sofa. Dia belum pernah melihat kakak perempuannya semarah itu. Dalam rekaman itu, terdengar obrolan santai antara Xiao Chai dan aku. Mendengar percakapan mereka yang agak menggemaskan, tubuh Ling Ruoshuang yang tegang perlahan mengendur. Baiklah, kamu berani mempermainkan kakakmu. Ya, kamu pantas dipukul pantatmu. Ling Ruoshuang baru sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Chai ternyata bohong. Wajah Ling Ruoshuang yang tadinya dingin perlahan melembut, sudut bibirnya sedikit terangkat, seolah menahan diri agar tidak terlihat terlalu bahagia. Jangan memarahi kakak, terus dengarkan ke depannya. Xiao Chai berlari menghampiri Ling Ruoshuang dengan menyedihkan. Dia memeluk lengan Ling Ruoshuang dan menyandarkan kepalanya dengan lembut. Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Hanya orang-orang yang saling menyukai yang bisa disebut pacar, mengerti? Meskipun aku punya tunangan dengan kakakmu, tapi dia tidak menyukaiku. Mendengar perkataanku ini, Ling Ruoshuang menekan tombol jeda dan mengerutkan kening dengan ketidakpuasan. Dasar orang yang sok pintar. Xiao Chai terkekeh jahat. Dia menyentuh tombol putar lagi. Aduh, kakak. Terus dengarkan ke depannya, aku suka Ling Ruoshuang. Saat mendengar kalimat ini, Ling Ruoshuang hanya merasa otaknya kosong. Perasaan aneh melonjak di hatinya. Meskipun dia tahu itu adalah permintaanku untuk mengatakan itu karena Xiao Chai. Tapi mengapa senyuman di sudut bibirnya tidak bisa ditahan lagi? Melihat ekspresi Ling Ruoshuang yang memerah, Xiao Chai berbisik manja. Kakak, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Ambil saja sendiri. Ling Ruoshuang membuka laci di bawah nakas dan mengeluarkan berbagai macam camilan ke atas ranjang. Terima kasih, kakak. Kakak yang terbaik. Xiao Chai sampai pusing melihat banyaknya camilan.
Dia dengan gembira mengambil tas besar dan mengisi satu persatu. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Ling Ruoshuang mendengus ringan. Kemerahan di wajahnya perlahan menghilang, kembali ke penampilan tenangnya yang dulu. Aku pergi. Setelah melihat Xiao Chai kembali ke kamarnya, Ling Ruoshuang mengambil kantong burger di lantai. Ada kilatan rasa bersalah di matanya. Dia memasukkan burger ke dalam microwave dan memanaskannya selama 2,5 detik. Ling Ruoshuang dengan cepat berlari kembali ke kamarnya. Dia bahkan tidak lupa mengunci pintu dari dalam. Pada saat yang sama, aku baru saja kembali ke kamar dan melihat di atas ranjang besarku. Sudah didirikan tenda yurt. Di dinding di seberang ranjang, entah kapan dipasang AC baru yang mengkilap. Kebetulan saat itu pengurus La sedang membawa keranjang sayur melintas. Aku segera keluar dari kamar dan menghentikannya. Pengurus La. Aku ingin bertanya tentang AC ini. Bisakah aku menggunakannya malam ini? Mendengar perkataanku, pengurus La tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu begitu sungkan? Tentu saja dipasang untuk digunakan. Dipasang di kamarmu? Siapa lagi yang akan menggunakannya? Terima kasih, pengurus La. Aku khawatir tidur malam nanti. Aku sedikit malu dan mengangguk. Kenapa berterima kasih padaku? Bukan aku yang memasangnya. Kamu seharusnya berterima kasih pada Nona. Pengurus La tertawa sedikit linglung, berbicara tanpa berpikir. Baru saja ingin menutup mulutnya, dia menyadari sudah terlanjur bicara. Apakah Nona Ling Ruoshuang yang menyuruh orang memasangnya? Itu aku tidak tahu. Aku seharian ini di luar membeli bahan makanan. Pengurus La diam-diam menarik napas lega. Ling Ruoshuang baru pagi ini memerintahkan untuk tidak menyebut namanya. Sekarang dia malah membuat masalah besar. Kalau begitu aku akan bertanya padanya. Aku pikir jika Ling Ruoshuang yang menyuruh orang memasangnya, aku harus berterima kasih padanya. Butler Luo ingin menghentikanku, tetapi melihatku sudah berjalan menuju pintu villa. Ling Ruoshuang, apakah kamu di sana? Ini pertama kalinya aku naik ke lantai 2. Jadi aku sedikit gugup saat mengetuk pintu. Ling Ruoshuang, yang baru saja selesai makan burgernya, mendengar panggilanku. Wajah putihnya tiba-tiba panik. Setelah menyembunyikan sisa burger di laci, dia buru-buru berjalan ke pintu. Ling Ruoshuang mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ada apa? Terima kasih sudah memasang AC di kamarku. Itu bukan urusanku. Butler Luo melihatmu kasihan tadi malam dan memintaku untuk membantumu memasangnya. Jika kamu ingin berterima kasihlah padanya. Mendengar kata-kata Ling Ruoshuang, aku tidak tahu harus berkata apa. Mengapa mereka berdua berbicara begitu membingungkan? Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali bekerja. Ling Ruoshuang memalingkan muka. Sebelum aku sempat menjawab, dia akan menutup pintu. Hei, tunggu sebentar. Aku buru-buru menghentikannya, tetapi tanganku menyentuh lengan halus Ling Ruoshuang. Suasana menjadi sunyi seketika. Maafkan aku benar-benar tidak sengaja. Rona merah muncul di wajah putih Ling Ruoshuang. Ini yang ketiga kalinya. Jika terjadi lagi lain kali, aku ingin mengatakan, masih ada saus tomat di sudut kiri mulutmu yang belum dilap. Aku menggaruk hidungku dengan canggung. Seandainya aku tahu, aku tidak akan mengatakannya. Aku tahu, kamu tidak perlu mengingatkanku. Ling Ruoshuang merasa situasinya sedikit. Setelah menatapku dengan kesal, dia membanting pintu hingga tertutup. Apakah aku merusaknya lagi? Aku menggaruk kepalaku dengan canggung dan hanya bisa turun dengan linglung. Seperti biasa. Dia hanya tahu cara mencariku untuk bermain. Ling Ruoshuang memeluk dadanya, matanya yang indah berbinar dengan kenangan. Xiao Chai, yang baru saja makan, menepuk-nepuk perutnya yang membuncit. Dia baru saja akan membuat teh hitam ketika dia melihatku berjalan keluar dari kamar Ling Ruoshuang dan buru-buru berlari. Kakak, apa yang kamu lakukan? Aku baru saja bertanya sesuatu pada kakakmu. Mengapa kamu makan lagi setelah tidak bertemu sebentar? Melihat Xiao Chai sedikit kotor. Aku mengusap perut kecilnya dengan lembut. Hehe. Kakak memberiku hadiah, jadi aku makan terlalu banyak. Kakak, mau masuk dan makan sesuatu? Xiao Chai meletakkan tangannya di pinggang dengan bangga, tampak seperti wanita kecil. Dasar rakus, kamu tidak akan makan malam sebentar lagi. Belum selesai bicara. Teriakan nyaring Butler Luo terdengar dari ruang tamu di lantai 1. Nona muda, Tuan, keluar makan malam. Tuan dan Nyonya telah kembali. Saat mereka turun, seorang wanita bangsawan berjalan mendekat. Dia tersenyum tipis padaku dan kemudian memeluk Xiao Chai. Ini adalah ibu dari kedua saudari itu, Su Yunjin. Sebelum Su Yunjin sempat berbicara, Lin Tianhong, yang mengenakan setelan jas, keluar dari kamar mandi. Melihatku berdiri di tengah ruang tamu. Dia buru-buru mendekat dan menepuk pundakku sambil tertawa. Yo, Xiao Chen, kamu di sini. Kamu mengenalku? Aku sedikit terkejut. Awalnya aku merasa canggung, tetapi tawa ramah pria di depanku sekejap menghilangkan kecanggungan itu. Tentu saja aku kenal. Aku sering mengobrol dengan kakek di ponsel, kan? Dia sering mengirim fotomu dan beberapa video latihan. Xiao Shuang sangat mengagumimu. Ayah, jangan bicara lagi. Mari makan.
Belum selesai Lin Tianhong bicara. Lin Ruoshuang menaikkan suaranya dan menariknya ke meja makan. Anakku yang manis, kenapa malu? Karena seluruh keluarga sudah berkumpul, mari kita makan cepat. Tata letak di meja makan hari ini sangat indah. Meskipun lauknya tidak banyak, namun rasa, aroma, dan warnanya lengkap. Xiao Chen, minum juga. Lin Tianhong mengambil bir di atas meja, menuangkan setengah gelas, dan setengah kaleng lainnya diberikan kepadaku yang berada tidak jauh. Lin Ruoshuang yang duduk di sebelahnya, dengan sedikit ketidakpuasan melirik Lin Tianhong, dan berkata dengan suara rendah. Kenapa ayah? Dia tidak bisa minum. Ini hanya bir, bukan arak putih. Ayah tidak pernah melihatmu begitu peduli pada ayah yang sibuk sepanjang hari. Lin Ruoshuang mendengus ringan, lalu menundukkan kepalanya untuk makan. Terima kasih, Paman. Aku menerima bir yang disodorkan Lin Tianhong, dan menatap kedua wanita di seberang dengan sedikit bingung. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Xiao Chen, kamu terlalu sopan. Mengingat hubunganmu dan Xiao Shuang, kamu seharusnya memanggilku apa? Setelah Lin Tianhong mengatakan ini. Lin Ruoshuang yang sedang makan sambil menunduk di sampingnya tiba-tiba tersipu, dan semakin tidak berani mengangkat kepalanya. Ayah mertua, aku ragu sejenak. Saya pikir memanggil ayah mertua tidak memalukan. Saya masih perlu meminta bantuan orang ini. Ah, itu baru benar. Xiao Shuang, bagaimana menurutmu? Lin Tianhong tersenyum jahat. Dia jarang melihat putrinya menunjukkan ekspresi seperti gadis kecil. Aku sudah kenyang, kalian makan saja. Lin Ruoshuang membanting sumpitnya ke meja. Dan berdiri berjalan menuju tangga. Sebelum pergi, dia melirikku seolah memperingatkan agar aku tidak asal bicara dengan Lin Tianhong. Jangan pedulikan dia. Xiao Shuang memang pemalu seperti itu. Kita berdua harus melanjutkan minum sampai puas. Lin Tianhong membuka sebotol bir lagi dan menuangkan setengahnya untukku. Aku diam-diam melirik Lin Ruoshuang lagi. Bagaimana nasibku nanti? Aku juga sudah kenyang. Xiao Shuang lari. Xiao Cai melihat Lin Ruoshuang pergi, matanya yang jernih berputar. Sebelum Su Yunjin bisa bicara, dia bangkit dan mengejarnya. Benar-benar dimanjakan. Xiao Chen, makanlah lebih banyak. Su Yunjin bangkit dan menambahkan sepotong iga babi besar ke dalam mangkukku. Saat Lin Tianhong dan aku sedang asyik mengobrol, aku melihat waktunya sudah matang. Ayah mertua, saya ingin bertanya tentang perkebunan. Apakah ada seorang gadis bernama Xia Yaba? Usianya hanya 2 bulan lebih muda dariku. Lin Tianhong berpikir sejenak lalu bertanya dengan bingung. Ini aku tidak tahu. Apakah kamu tahu nama aslinya? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Dulu setiap kali aku bertanya nama aslinya, dia tidak memberitahuku. Aku menggaruk kepalaku dengan canggung. Tapi aku punya fotonya. Bisakah Anda bantu saya melihatnya? Aku mengeluarkan foto dari sakuku dan memberikannya padanya. Saat ini, aku merasakan sedikit harapan di hatiku. Xiao Chen, foto ini terlalu hidup, dan ini adalah foto saat kalian seumuran. Ini sama sekali tidak ada petunjuk. Lin Tianhong mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Kilatan kekecewaan melintas di mataku. Kakek bilang Xia Yaba ada di perkebunan. Tapi pemilik perkebunan sama sekali tidak tahu. Apakah ada orang yang usianya sebaya dengannya? Aku tidak ingin melewatkan kesempatan apapun. Menurutku ini juga titik terobosan. Su Yunjin tidak bisa menahan diri untuk menyela. Sebelumnya, sepertinya ada seseorang yang pernah bekerja sebagai juru bahasa di rumah kami. Tapi dia pergi 2 tahun lalu. Sepertinya ada masalah di keluarganya. Ini seharusnya kamu tanyakan pada Xiao Shuang. Meskipun dia masih sekolah, informasi staf semuanya diurus olehnya. Oh, jadi begitu. Terima kasih banyak. Jawaban Su Yunjin tidak diragukan lagi memberi aku kepastian. Aku berterima kasih kepada keduanya dengan tulus. Ada kilatan cahaya di mata Lin Tianhong. Dia bertanya dengan lembut, Xiao Chen. Siapa gadis bisu ini bagimu? Dari penampilanmu, kamu tampak sangat peduli padanya. Setelah ragu sejenak, aku berkata dengan serius. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menikahinya ketika kami dewasa. Xiao Chen, ini keterlaluan. Kamu memiliki tunangan dengan Xiao Shuangku. Tapi kamu malah memikirkan gadis lain. Lin Tianhong, dengan mata memerah, menyembunyikan kemarahan yang mengamuk. Aku tidak tahu tentang pertunangan ini sama sekali di awal. Kakek baru memberitahuku beberapa hari yang lalu. Aku buru-buru menjelaskan. Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu. Jika dia punya janji denganmu, mengapa dia tidak kembali ke desa Heishui untuk mencarimu? Kata-kata Lin Tianhong langsung membuatku bingung. Mungkin dia ada urusan dan tidak bisa datang. Aku berpikir lama dan hanya bisa menemukan alasan ini. Kalau begitu, aku bertanya lagi. Jika kamu tidak menemukannya di alamat itu, terus terang, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Apa yang akan kamu lakukan? Tapi aku tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Xiao Chen, beberapa hal tidak semudah yang kamu pikirkan. Lin Tianhong menghela nafas dan melanjutkan. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan. Kamu bisa pergi mencari Xiao Ya. Tetapi jika kamu tidak menemukannya,
maka kamu harus dengan jujur memenuhi pertunangan ini. Aku hampir tidak percaya apa yang kudengar. Secara teori, bukankah seharusnya kamu mengusirku dari Manor saat ini? Tapi bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan bagi Lin Ruoshuang? Apa yang kulakukan ini sudah dianggap pengkhianatan padanya. Lin Tianhong tersenyum tipis. Jadi, menurutmu, kamu ingin membatalkan pertunangan itu? Jika kamu dan Ibu Bulan ingin membatalkan pertunangan ini, aku tidak keberatan. Aku menjawab dengan jujur. Xiao Cheng, kamu masih muda sekarang. Kamu masih terlalu sedikit pengalaman. Mata Lin Tianhong berkedip dengan kenangan. Dia menghela nafas dan berkata perlahan, dulu, aku sama sepertimu, hanya memikirkan cinta pertamaku. Kemudian aku menyadari bahwa wanita itu jatuh cinta pada siswa lain. Saat itu, aku merasa seperti seluruh duniaku ditinggalkan. Sampai aku menemukan bahwa Yunjin masih di sisiku, menemaniku, diam-diam mengkhawatirkanku. Baru kemudian aku sadar, ya, tapi bagaimanapun, Ibu Bulan mencintaimu. Lin Ruoshuang tidak menyukaiku. Suaraku semakin kecil. Dari mana kamu melihat bahwa dia tidak menyukaimu? Aku tahu temperamen Xiao Shuang kami dengan sangat baik. Kamu bisa bertanya langsung padanya. Kalian semua sudah dewasa. Jangan malu. 3 kalimat Lin Tianhong membuatku terdiam lagi. Mungkin dia hanya tidak ingin kalian marah. Atau dia mengasihani aku karena tidak punya tempat tinggal. Aku kembali memikirkan sikap dingin Lin Ruoshuang. Jadi, menurutmu, Xiao Shuang kita memberikan tempat tinggal kepada siapapun yang dia kasihan? Xiao Chen, jangan sia-siakan niat baikku. Kakekmu menyelamatkan hidupku saat aku masih muda. Kemudian aku perlahan mengenalnya, dan baru tahu betapa luar biasanya karakternya. Anak yang dibesarkannya sejak kecil. Bagaimana mungkin dia mengecewakanku? Mata Lin Tianhong memancarkan tatapan penuh kasih, membuat orang merasakan kesukaannya yang tulus. Terima kasih atas pengakuan Anda terhadap kakek dan saya. Aku membungkuk dalam-dalam kepada Lin Tianhong. Semua keberhasilan memiliki alasan yang pasti. Dan Lin Tianhong memiliki ini. Pagi berikutnya, aku bangun tepat waktu untuk berolahraga. Aku baru bangkit perlahan setelah menyelesaikan jumlah push-up maksimum. Baru saja mengambil pakaian untuk mandi, aku merasa ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Ketika aku hampir sampai di pintu villa, aku menyadari aku tidak memakai baju. Jika Lin Ruoshuang melihatnya, dia akan menangkapku. Aku buru-buru kembali. Siapa yang mau melihat? Lin Ruoshuang, mengenakan pakaian olahraga, diam-diam keluar dari balik pohon besar di samping. Secercah warna merah muncul di wajahnya yang dingin. Dia setiap hari jam 7. Dia akan jogging selama 1 jam tepat waktu, lalu berlatih yoga selama 1 jam. Siapa sangka, saat ingin kembali ke kamar. Dia melihatku dengan otot perut 18 buah, membuatnya secara naluriah bersembunyi di balik pohon besar. Setelah keluar dari mandi yang panas, aku hanya merasa sejuk di luar dan tidak bisa tidak menghela napas, benar-benar nyaman. Saat aku membuka mata, aku melihat Lin Ruoshuang berdiri di depan dispenser air, memegang teko. Dia menatapku seperti itu. Tidak, maaf. Wajah tuaku memerah. Saat itu juga aku ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Sungguh terlalu canggung. Lin Ruoshuang melihat kesempatan untuk menggodaku. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Ternyata ada orang yang bernyanyi saat mandi ya? Dan suaranya sangat keras. Kamu mendengarnya? Wajahku yang malu terbakar seperti api. Sepertinya lagu, Cinta Itu Sederhana, ya? Suara dingin Lin Ruoshuang membuatku tidak merasakan emosinya. Oh iya, dalam lagu, Cinta Itu Sederhana, ada lirik yang sepertinya, I love you. Apa artinya ini? Alis Lin Ruoshuang sedikit mengernyit, ekspresi gugup dan malu melintas. Tentu saja artinya, aku cinta kamu. Aku langsung menjawab. Saat aku bersiap untuk menertawakan Lin Ruoshuang, aku segera sadar. Sudut bibir Lin Ruoshuang sedikit terangkat, tetapi segera ditekan kembali. Aku menundukkan kepala dengan sedikit kekalahan. Aku benar-benar dimainkan oleh seorang wanita. Kakak, ada apa? Xiao Chai meregangkan badannya setelah bangun tidur. Hei, kakakmu diganggu. Aku memeluk Xiao Chai, mengangkatnya di udara dan memutarnya beberapa kali. Baru kemudian aku menurunkannya perlahan. Siapa? Siapa yang berani mengganggu kakak? Apa itu satpam di depan? Segera usir mereka. Xiao Chai membusungkan dada dengan kedua tangan, terlihat seperti bos kecil. Aku juga geli melihat tingkahnya. Aku menunjuk Lin Ruoshuang yang sedang minum susu. Lihat orang yang duduk di sofa itu, dia yang mengganggu kakakmu. Setelah mengetahui pelakunya adalah Lin Ruoshuang, Xiao Chai dari garang menjadi lemah seketika. Kalau begitu kamu tahan saja. Kakak akan memukul pantatku, kata Xiao Chai sambil melirik Lin Ruoshuang di sofa dengan gugup. Takut dia menguping. Setelah sarapan, aku ragu-ragu dan berjalan gugup ke depan Lin Ruoshuang. Aku ingin minta tolong padamu. Ada apa? Ini pertama kalinya Lin Ruoshuang melihatku begitu gugup. Aku ingin minta tolong padamu untuk mencarikan seseorang. Namanya Xiao Ya. Sebelumnya, aku pernah menjadi ikat pinggang di perkebunan.
Mendengar Xiao yang menyebut gelar itu, Ling Ruoshuang gemetar. Wajah kecilnya tanpa sadar memerah. Melihat reaksinya yang begitu besar, aku bertanya dengan penuh semangat. Sayang, ada apa? Apa kau sudah ingat? Belum. Ling Ruoshuang dengan cepat tenang. Kalau begitu, bisakah kita periksa sistem pendaftaran perkebunan? Kemarin ayah mertua memintaku memberitahumu. Untuk mencegah Ling Ruoshuang menolak, aku sengaja menyebut Ling Tianhong. Aku mengerti. Niat kecil ini tentu saja tidak bisa disembunyikan dari Ling Ruoshuang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, melihatmu akhir-akhir ini, bukankah kau sangat ingin membatalkan pernikahan? Mengapa kau masih memanggilku ayah mertua? Ling Ruoshuang tentu saja tidak bisa menahan diri untuk menggodaku. Mulut kecilnya sedikit cemberut karena marah. Kalaupun ada yang membatalkan pernikahan, bukan aku, kan? Kaulah yang berhak membatalkan pernikahan. Aku menggelengkan kepala. Pada akhirnya, aku adalah orang yang kondisinya tidak setara. Mendengar kata-kata rendah hati ini, kilatan kebingungan melintas di mata Ling Ruoshuang. Dia berbalik dan menatapku lekat-lekat. Kalau begitu, mengapa aku harus membatalkan pernikahan? Ketika aku mencapai usia pernikahan, apakah kau akan menikahiku atau kabur dari pernikahan? Terpesona oleh tatapan tajam Ling Ruoshuang yang menusuk. Aku hanya merasa tenggelam sedalam-dalamnya. Aku, yang berada di masa pubertas, tentu saja memiliki sedikit fantasi. Namun, sifatnya yang dingin seperti es dan perbedaan di antara kita membuatku takut untuk melangkah lebih jauh, takut untuk berpikir terlalu banyak. Jawab dalam 10 detik, kalau tidak, permintaanmu tidak akan berlaku. Mungkin. Aku menelan ludah. Ditatap seperti ini oleh Ling Ruoshuang membuatku sedikit panik tanpa sadar. Apa maksudmu dengan mungkin? Aku belum pernah mendengarnya. Kau harus menjawab, iya. Atau jawab, tidak. Ling Ruoshuang semakin mendekat, tangannya mencengkeram lenganku erat-erat. Matanya dipenuhi dengan amarah. Dia sudah muak dengan sikap ragu-ragu ini sejak lama. Ya, aku menelan ludah lagi. Ling Ruoshuang sudah kurang dari 10 inci dariku. Aroma teratai salju Tianshan membuatku sedikit linglung. Ling Ruoshuang mendengus. Seharusnya dari dulu begitu. Tak lama kemudian, kami berdua tiba di kamar Ling Ruoshuang. Tepatnya, kamarnya. Masuklah. Begitu masuk kamar, aroma samar memenuhi hidungku. Kamar Ling Ruoshuang tidak semewah yang kubayangkan. Seperti kebanyakan kamar, warnanya dominan putih. Kau duduk saja di ranjang dulu, aku akan menyalakan komputernya. Aku duduk dengan lembut di tepi ranjang. Merasa sedikit bosan, aku terus memindai lingkungan sekitar. Saat melihat, aku terpikat oleh punggung Ling Ruoshuang. Karena postur dan sosoknya sangat sempurna. Setelah mengaguminya sejenak, aku enggan mengalihkan pandanganku. Lalu kepalaku kembali tenggelam dalam lamunan. Setelah menyalakan komputer, Ling Ruoshuang mengklik mouse beberapa kali dengan santai. Kemudian perlahan berbalik. Tidak enak mengatakannya, karena gadis yang kau cari sudah mengundurkan diri 2 tahun lalu. Jadi, sistem cloud belum bisa dibaca. Aku harus memperbaiki sistem cloud-nya. Berapa lama itu akan memakan waktu? Aku menatap layar komputer dengan gugup, hanya bisa melihat tombol loading yang terus berputar. Mungkin 1 atau 2 bulan. Ling Ruoshuang memberikan perkiraan waktu. Lama sekali, aku merasa tidak nyaman dan menepuk dahiku. Ling Ruoshuang berpura-pura bertanya dengan acuh tak acuh, apakah dia sangat penting bagimu? Begitu terburu-buru. Ya, aku berjanji akan menikahinya. Aku tidak akan menyembunyikannya. Bagaimanapun, aku sudah menjelaskannya kepada Tuan Lin dan Nyonya Lin kemarin. Ling Ruoshuang juga akan segera tahu. Jadi begitu? Kalau begitu kamu harus menunggu 1 atau 2 bulan lagi. Ling Ruoshuang sedikit gelisah, jantungnya berdebar kencang, tetapi di permukaan dia masih terlihat tidak peduli. Kamu tidak marah? Aku memandangnya dengan bingung. Sikap Tuan Lin kemarin sudah membuatku sedikit bingung. Aku tidak menyangka Ling Ruoshuang tidak bereaksi sama sekali ketika mendengar ini. Tentu saja aku marah. Apa kamu tidak lihat aku sangat marah sekarang? Ling Ruoshuang tersentak, menyadari bahwa sikapnya sendiri terlalu mencurigakan. Dia buru-buru mengerutkan alisnya. Dia menatapku dengan tidak senang. Aku merasa ada yang tidak beres. Kenapa aku selalu merasa ada yang salah? Tetapi aku tidak bisa mengatakan apa alasannya. Di keluarga tradisional Tiongkok, mereka sangat memperhatikan reputasi. Terlebih lagi keluarga Lin, yang memiliki bisnis besar. Seharusnya Ling Ruoshuang akan marah dan mengusirku. Aku sangat marah hari ini. Kamu tidak perlu tidur di garasi bulan ini. Kalau begitu tidur di mana? Aku secara sadar memindahkan selimut ke sofa di ruang tamu. Selain itu, saat kamu beristirahat di garasi pada siang hari, kamu tidak diizinkan menyalakan kipas angin dan AC. Kilatan licik melintas di mata Ling Ruoshuang. Mengapa setiap kali melihat ekspresi menyedihkannya, aku tiba-tiba ingin menggodanya? Kalimat terakhir bisa saja aku abaikan. Garasi tidak boleh pakai AC. Berarti aku bisa nonton di aula. Paling parah ya tinggal di ruang tamu saja. Baru saja keluar dari kamar Ling Ruoshuang, aku melihat Xiao Chai duduk di ruang tamu lantai 2, asyik memegang ponsel menonton video.
Dia sesekali tertawa seperti lonceng perak. Kakak, mau keluar bermain sore ini? Melihatku datang. Xiao Chai buru-buru meletakkan ponselnya dan berlari ke arahku dengan riang. Kakakmu baru saja marah. Kalau aku membawamu keluar, bagaimana nanti? Aku secara naluriah memeluk Xiao Chai. Dia seperti boneka porselen yang halus, membuat orang tidak bisa melepaskannya. Kakak marah seperti apa sih? Begitu Xiao Chai menanyakan pertanyaan ini, dia melihat kakaknya keluar dari kamar. Aku baru saja akan mengingatkanku. Tiba-tiba aku melihat Lin Ruoshuang membuat gerakan diam. Jangan bicara. Kakakmu kalau marah seperti harimau betina. Tahu? Semakin aku bicara semakin seru. Saat aku hendak melanjutkan, tiba-tiba aku mencium aura berbahaya. Kemudian apa? Suara dingin Lin Ruoshuang terdengar dari belakang. Tangan kecilnya yang dingin sudah mencubit pinggangku. Hari ini cuacanya bagus. Cocok untuk berjemur di luar. Takut kehilangan muka, aku mengulurkan tangan dan menepis tangannya. Kulit bersentuhan, Lin Ruoshuang tersentak, dan wajahnya memerah. Maaf, merasakan kelembutan di jari-jariku, pipiku juga sedikit memanas. Takut Lin Ruoshuang marah lagi, aku buru-buru lari ke lantai 2. Xiao Chai juga terhibur oleh kelucuanku. Dia mendekati Lin Ruoshuang dan berbisik di telinganya. Kak, aku lihat tatapan kakak Lu Cheng. Pasti dia ingin memegang tanganmu, tapi dia terlalu penakut, jadi dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyentuhnya diam-diam. Keraguan melintas di mata Lin Ruoshuang. Dia mengangkat tangan gioknya dan dengan lembut memijat pipi Xiao Chai, berkata dengan sedikit marah. Kenapa dia boleh menyentuhku? Berani-beraninya membicarakanku di belakangku. Hehe. Memukul adalah kasih sayang, memarahi adalah cinta. Kamu menyiksanya karena kamu menyukainya. Dia mengatakan hal buruk tentangmu di belakangmu karena dia menyukaimu. Benar kan? Dari mana kamu mempelajari semua ini? Siapa yang akan menyukainya? Tidak tahu mengatakan hal baik sama sekali. Lin Ruoshuang memeluk Xiao Chai dengan lembut, matanya dipenuhi kenangan. Begitu aku kembali ke garasi, Houzi mengirimiku pesan suara. Chen Ge. Adakah cara untuk menghasilkan 20.000 yuan dengan cepat? Aku sangat terburu-buru. Aku punya ide bagus. Di dekat toko barang bekas yang kita kunjungi kemarin ada warnet. Aku melihat papan nama mereka bertuliskan, semakin banyak kamu mengisi, semakin banyak bonusnya. Isi saja 20.000. Bukankah begitu? Chen Ge, jadilah orang. Adakah cara lain? Houzi bahkan malas mengirim pesan suara, dia langsung menelepon. Pertama, katakan kenapa kamu ingin mendapatkan 20.000 yuan. Begitu aku datang, aku memikirkan hal terburuk. Jika memang begitu, aku juga punya ketahanan. Pacarku ingin membeli tas bermerek. Harganya lebih dari 25.000 yuan. Sejauh ini aku baru menabung sedikit lebih dari 6.000 yuan. Houzi menopang dagunya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit khawatir, terlihat cukup ragu. Kakak, tahukah kamu berapa angka 0 dalam 20.000? Kartu bankku belum pernah melihat 4 angka 0 sejauh ini. Bagikan denganku, cepat bagikan. Bukankah dia hanya menggunakanmu sebagai ATM? Aku tidak menyangka Houzi akan begitu ragu-ragu untuk masalah sepele ini. 25.000 yuan bisa untuk makan berapa kali? Tapi pikirkan, mengapa dia hanya memintaku untuk membelinya? Dan tidak membiarkan orang lain membelikannya? Ini menunjukkan bahwa dia masih memiliki aku di hatinya. Mungkin dia hanya ingin mengujiku dengan hal ini. Bagaimana menurutmu? Wajah Houzi kembali menunjukkan senyum cerah, melamun membayangkan masa depan mereka berdua. Saudaraku, kamu tidak demam kan? Dia tahu kamu tidak punya banyak uang. Ini jelas dia memperlakukanmu sebagai ATM. Aku benar-benar tercengang. Baru setahun tidak bertemu. Bagaimana Houzi bisa dibutakan oleh rubah licik itu? Kamu belum pernah berkencan. Bagaimana kamu tahu dia benar-benar mencintaiku atau memperlakukanku sebagai ATM? Mendengar kata-kata Houzi, aku tiba-tiba marah besar. Houzi, sebaiknya kamu bersembunyi dengan baik saat sekolah dimulai. Jika aku menangkapmu di sekolah, aku akan mengulitimu. Kamu panik. Sebelum aku sempat membantah, Houzi menutup telepon. Awalnya aku tidak merasa panas. Kata-kata Houzi membuatku marah. Aku tiba-tiba merasa berkeringat. Ruangan tanpa AC terasa seperti tungku. Tidak ada angin sama sekali. Ada apa? Saat itu, Lin Ruoshuang masuk membawa sepiring buah yang baru dipotong. Melihat keringat di dahiku, dia diam-diam menganggapku bodoh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku mengambil beberapa tisu dan menyeka keringat di dahiku, lalu melambai ringan. Setelah Lin Ruoshuang masuk, aku merasa suhu seluruh ruangan turun banyak. Sangat sejuk. Aku tidak tahu apakah itu efek psikologis. Demam? Lin Ruoshuang mengerang ringan. Sebelum aku sempat bereaksi. Tangannya yang dingin menempel di dahiku. Sungguh tidak apa-apa. Aku merasa sedikit bingung dengan tindakan Lin Ruoshuang. Merasakan dingin di dahiku, aku pergi ke ruang tamu untuk makan. Aku mengambil sepotong semangka dingin dan berjalan ke ruang tamu. Xiao Chai berlari seperti kucing kecil yang mencium bau harum. Dia mengambil sepotong semangka dari piring buah dan mulai memakannya. Kakak, aku juga mau sepotong semangka. Kakak pelit sekali.
Katanya ini disiapkan untukmu, tidak boleh aku makan. Ulangi lagi, suaramu serak sekali, tidak jelas. Aku menepuk punggung Xiao Chai dengan lembut, melihatnya terburu-buru seperti itu, aku takut dia tersedak. Xiao Chai baru saja ingin bicara. Dia melihat Ling Ruoshuang berdiri di belakangku, menatapnya tajam. Aku bilang semangka ini enak sekali, aku mau makan lagi. Aku tersenyum tipis. Begitu masuk ruang tamu, aku merasa seluruh tubuhku segar. Efek pendinginan cerdas dari AC sentral besar ini memang mantap. Malam harinya, aku mengatur suhu AC menjadi 26 derajat, memeluk selimut dan berbaring miring di sofa, melihat cahaya bulan yang menyinari ruang tamu dari luar jendela. Dan bayangan pohon yang bergoyang, aku merasa sangat tenang, membuatku teringat kembali ke desa Heishui. Perlahan aku tertidur. Entah sudah berapa lama, sesosok tinggi berjalan perlahan dari lantai 2. Langkahnya tidak ringan. "Lu Chen, kamu sudah tidur?" Dalam suaranya yang dingin terdengar rasa cemas dan ragu-ragu. Aku tidur pula sekali. Bagaimana mungkin aku mendengar panggilan halus Ling Ruoshuang? 5 menit kemudian, Ling Ruoshuang memastikan aku benar-benar tertidur, lalu perlahan mendekatiku. Dia menarik selimut yang kupeluk erat, lalu perlahan berjongkok, dan diam-diam mengagumi wajahku di bawah sinar bulan. Sambil melihat, Ling Ruoshuang teringat kata-kata Xiao Chai pagi ini. Matanya sedikit berair, hatinya terasa sakit. Dia penakut sekali. Dia mengangkat lengannya sedikit, menarik tangan kananku dari selimut. Beberapa saat kemudian, dia perlahan meletakkan tangannya di telapak tanganku. Aku sepertinya merasakan dinginnya dalam mimpi, dan menggenggam erat tangan dingin itu. "Aku ingin menghangatkanmu dengan suhu telapak tanganku." "Lepaskan tanganku." Ling Ruoshuang terkejut dengan reaksiku. Wajah kecilnya memerah. Setelah berjuang beberapa saat, dia menyadari tangannya tergenggam erat dan tidak bisa dilepaskan. "Sama seperti dulu, kamu manja lagi. Kamu pikir aku mudah diganggu, ya? Aku tidak akan mengizinkanmu mengenalku. Aku ingin melihat sampai kapan kamu akan mengenaliku. Lain kali kamu tidur di lantai. Dengan tunangan sepertimu, kamu tidak mau menyenangkan aku." "Bodoh sekali. Siapa lagi yang mau kamu?" Saat ini, Ling Ruoshuang benar-benar tidak lagi bersikap dingin seperti biasanya. Tangan kecil lainnya perlahan membelai wajahku. Meskipun tidak sehalus dan selembut kulitnya, wajahnya yang tegas di bawah sinar bulan memiliki pesona unik. Sepertinya menyadari kehangatan tangan kecil di telapak tangannya, aku perlahan melonggarkan genggamanku pada tangan kanannya. Ling Ruoshuang tersenyum tipis, memasukkan lenganku ke dalam selimut, melihat sofa yang sempit. Ling Ruoshuang khawatir, dia membawa 3 kursi kecil dan meletakkannya di samping, mencegahku jatuh dari sofa saat berguling. "Selamat malam." Pukul 6.30 pagi aku sudah bangun. Aku memandang ketiga kursi kecil di depanku dengan bingung. "Selamat pagi." Aku baru saja selesai mencuci muka di kamar mandi. Semalam aku tidak tidur nyenyak. Aku bertanya secara naluriah. Sebagai tunangannya, tentu saja aku harus peduli. Tidak, hanya saja aku bangun agak pagi. Wajah putih Ling Ruoshuang sedikit memerah karena malu. "Lain kali bangun jam 8 pagi. Jika kondisi tidak baik, jangan lari dengan perut kosong. Gadis mudah pingsan." "Aku mengerti." Ling Ruoshuang mengangguk, merasa sedikit kecewa, tetapi tidak bisa menunjukkannya. "Aku akan lari bersamamu." Melihat Ling Ruoshuang masih berniat pergi ke pintu, aku buru-buru menarik ujung bajunya. Aku agak khawatir berlari dalam keadaan seperti ini. "Tunggu sebentar, aku akan memakai sepatu." Melihat Ling Ruoshuang setuju, aku bergegas menuju garasi. "Anggap saja kamu beruntung hari ini. Lihat punggungku." Ling Ruoshuang menutup mulutnya kecil. "Apakah kecepatan 6 menit per kilometer? Jika kamu lelah, kurangi sedikit." Setelah memahami sebentar, aku baru tahu Ling Ruoshuang jogging 1 jam setiap pagi. Memegang ponsel di samping dan berlari perlahan. Tidak lelah. Masih sangat santai. Ling Ruoshuang mengayunkan lengannya, melambai kecil, mengisyaratkan dia baik-baik saja. Seluruh tubuhnya sangat berirama, pas mencapai 180 detak per menit. Meskipun layanan olahraga di atas agak longgar. Kelembutan di depan dada masih bergetar sedikit. Pemandangan indah berlari di perkebunan, tetapi hanya aku yang bisa menghargainya. Bukankah ini juga semacam perlakuan khusus? Setelah berjalan-jalan lagi di perkebunan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Aku mengambil pakaian dan pergi ke kamar mandi di lantai bawah untuk mandi. Kali ini aku belajar, aku dengan keras menahan dorongan untuk bernyanyi saat mandi. Mandi cepat. Kenapa garasi tidak punya kamar mandi? Begitu aku membuka pintu, aku melihat Ling Ruoshuang berdiri di depan dispenser air seperti biasa, menuangkan air panas ke dalam teko. Mendengar suara pintu terbuka, Ling Ruoshuang menoleh padaku sambil tersenyum ringan. Wajahnya sedikit memerah. "Kenapa kamu tidak bernyanyi saat mandi hari ini? Bukankah kamu pergi mandi? Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Tahukah kamu?" Aku menepuk dadaku. Menghela napas lega. Rasanya seperti hidup kembali.
Aku tidak bilang begitu. Aku akan menyeduh teh hitam untuk menyegarkan diri. Aku masih akan melakukan sedikit yoga nanti. Jadi kamu juga melakukan yoga? Tidak heran. Aku sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan buru-buru menutup mulutku. Lin Ruoshuang mungkin menebak apa yang ingin kukatakan, dan bertanya dengan lembut dan hati-hati. Tidak heran apa? Cepat katakan. Tidak heran kamu punya badan yang bagus. Ini cukup kan? Aku tahu kamu selalu mengancamku. Aku cemberut dan berkata dengan wajah sedih, statusku dalam keluarga terlalu rendah. Aku tahu. Lain kali jangan bicara setengah-setengah. Wajah Lin Ruoshuang sudah memerah. Tetapi sebelum aku menyadarinya, dia berbalik, membawa teko, dan berjalan ringan menuju tangga. Bagaimana jika dia memarahiku sebagai mesum lagi? Melihat Lin Ruoshuang naik tangga, aku mengeluh pelan. Aku baru saja selesai melipat selimut. Dinosaurus kecil berwarna hijau berlari turun dari lantai 2. Kakak, apakah kamu tidur di sofa kemarin? Xiao Chai mengulurkan tangannya. Dia memeluknya. Ya. Ada apa? Aku dengan lembut menopang kaki dan punggung Xiao Chai, dan mengangkatnya ke atas kepalaku. Kalau begitu aku juga mau tidur di sofa malam ini. Aku belum pernah tidur di sofa. Kenapa tidak tidur di tempat tidur? Kenapa tidur di sofa? Aku mengangkat Xiao Chai ke udara dan mengayunkannya 2 atau 3 kali sebelum perlahan menurunkannya. Kalau begitu kenapa kakak tidur di sofa? Xiao Chai dengan lembut naik ke sofa. Setelah mendapat izinku, dia membongkar selimut yang sudah dilipat dan masuk dengan gembira, hanya memperlihatkan kepala kecilnya. Dia menatapku dengan puas. Sepertinya dia sangat puas. Kakakmu tidak mengizinkanku tidur di garasi. Terpaksa tidur di sofa. Kakakmu punya kepribadian yang tidak terduga. Entah kapan dia akan mengizinkanku tidur di sofa. Aku mengalah dengan tak berdaya. Memukul itu sayang, memarahi itu cinta. Ini berarti kakakmu menyukaimu. Xiao Chai tertawa di dalam selimutnya, lalu bangkit dari sofa dan melipat selimutnya. Dengan gembira dia menyalakan televisi. Xiao Chai, aku akan pergi keluar sore ini. Kamu mau ikut? Tentu saja. Xiao Chai sedang berpikir kapan dia bisa makan burger lagi. Tak kusangka hari ini bisa makan lagi. Dasar rakus, apa otakmu hanya berisi burger lagi? Aku pikir, dari siang sampai jam 2 sore, terlalu panas. Aku memutuskan untuk pergi nanti saja. Hehe, ketahuan. Kalau begitu, aku akan naik ke atas untuk melambai pada kakakku. Xiao Chai mengenakan sandal kartun dan berlari cepat ke atas. Benar-benar penuh semangat. Di dalam kamar, Lin Ruoshuang baru saja selesai mandi, mengenakan pakaian putih polos. Rambutnya dibungkus dengan handuk rambut. Kulitnya memancarkan kilau samar, seperti bunga teratai yang baru keluar dari air. Dia baru saja akan membuka handuk rambut untuk mengeringkan rambutnya. Dia melihat Xiao Chai berlari masuk dengan ringan seperti anak kucing. Kakak Lu Cheng bilang dia akan mengajakku keluar bermain sore ini. Sepertinya kamu datang untuk pamer kepadaku. Ling Ruoshuang mencubit pipi Xiao Chai. Berpura-pura galak. Siapa suruh kamu selalu mengganggu kakak? Nanti kakak tidak mau bicara denganmu lagi. Lihat bagaimana kamu akan mengatasinya. Xiao Chai menjulurkan lidahnya dengan nakal, dan membuat wajah konyol besar. Berani-beraninya dia. Jika dia menyukai gadis lain, aku akan menyeretnya kembali. Kamu datang tepat waktu. Bantu aku mengeringkan rambutku. Ling Ruoshuang menyerahkan pengering rambut kepada Xiao Chai di sampingnya. Kakak, apakah kamu ingin kakak Lu Chen membantumu mengeringkan rambut? Mendengar pertanyaan Xiao Chai. Ling Ruoshuang awalnya tertegun, kemudian rona merah tipis muncul di wajahnya. Dia dengan lembut menyibakkan beberapa helai rambut yang berantakan ke belakang telinganya. Dia berkata dengan santai, kenapa kamu bertanya? Lihat gayamu, kamu tidak mau melakukannya. Baiklah, aku akan membantumu mengeringkannya. Bagaimana mungkin Xiao Chai tidak mengerti pikiran kakaknya? Dia berpura-pura sedih. Dia mencolokkan pengering rambut dan bersiap. Tapi, jangan ditiup dulu. Ling Ruoshuang mendengus pelan, lalu merebut pengering rambut dari tangan Xiao Chai. Dia meletakkannya di atas meja. Ada apa? Sekilas kekhawatiran muncul di mata Xiao Chai. Aku belum pernah begitu gugup. Rona merah di wajahnya semakin dalam, hampir menutupi seluruh pipinya. Memikirkan apa? Melihat ekspresi malu yang langka dari kakaknya, Xiao Chai tidak mau melepaskannya. Dia mengedipkan matanya dengan nakal, menatap Ling Ruoshuang dengan ekspresi bodoh. Apakah kamu ingin dihukum? Mata Ling Ruoshuang sedikit menyipit, mengangkat tangannya, seolah-olah akan bertindak. Xiao Chai buru-buru mundur beberapa langkah, sambil membuat wajah konyol, berkata dengan manja. Lihat saja, kamu tahu mengganggu Xiao Chai. Aku akan menyuruh kakakku naik. Mendengar suara pintu ditutup, Ling Ruoshuang mengendurkan kakinya dan menepuk-nepuk pipinya untuk mengurangi semburat merah. Kakak, cepat bantu aku. Xiao Chai mencium aroma yang familiar saat memasuki garasi, lalu mendongak. Aku sedang duduk di meja makan sambil makan dendeng yang lezat. Ada apa? Melihat Xiao Mang Mao berlari mendekat. Aku membuka sebungkus dendeng dan memasukkannya ke mulutnya,
sambil makan dan berkata, "Tadi kakak mandi." Dia memintaku membantunya mengeringkan rambut, tapi aku tidak punya tenaga. Setelah mengangkatnya sebentar, aku tidak kuat lagi. Jadi aku datang mencarimu. Xiao Chai mengunyah dendeng dengan puas, seperti hamster kecil yang menimbun makanan. Camilan di kamarku sendiri aku simpan. Makan camilan orang lain terasa lebih enak. Kamu sudah bicara dengan kakakmu? Aku tidak akan diusir begitu saja saat masuk, kan? Memikirkan ekspresi dingin Ling Ruoshuang, aku merasa sedikit panik. Tidak, kakak tidak akan begitu. Xiao Chai menggerogoti sepotong dendeng. Kakak kecil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorongku keluar selangkah demi selangkah. Lagi, aku masuk. Aku mengetuk pintu 3 kali dengan ringan, menimbulkan suara yang berat. Aku suka jenis pintu ini, karena pintu di rumah lamaku juga menggunakan jenis pintu ini. Rasanya halus saat disentuh dan ada aroma samar. Masuk, masuklah. Setelah mendengar suaraku, hati Ling Ruoshuang yang tadinya tenang tiba-tiba berdetak kencang. Hampir melompat keluar dari dadaku. Xiao Chai memintaku datang membantumu mengeringkan rambut. Dia memberitahumu, kan? Melihat Ling Ruoshuang yang suci seperti peri, aku tidak tahu apa sikapnya. Jadi aku menjelaskan dengan suara pelan. Ya, kalau begitu bantu aku mengeringkan rambutku. Ling Ruoshuang perlahan mengangkat kepalanya. Dia meletakkan rambut basahnya di punggungnya secara merata, melirikku sekilas, lalu duduk diam di kursi. Aku mengambil pengering rambut di atas meja, dengan lembut memutar tombol udara panas. Setelah udara panas memanas, aku mengulurkan tangan ke tengah rambutnya, memegang rambut basah Ling Ruoshuang sepenuhnya di udara, dan meniupnya dengan hati-hati. Rambut Ling Ruoshuang mengeluarkan aroma mawar yang samar, bercampur dengan aroma tuyet lien dari pegunungan Tianshan, perlahan masuk ke hidungku. Pipiku tanpa sadar memerah. Melihat telinga Ling Ruoshuang yang seperti giok semakin merah, aku buru-buru mematikan pengering rambut. Aku bertanya dengan suara pelan, apakah udara panas pengering rambutnya terlalu panas? Lanjutkan. Sedikit panas saja. Ling Ruoshuang perlahan menundukkan kepalanya. Dia sudah siap. Namun, merasakan sikapku yang hati-hati dan serius, pipinya tetap semakin memerah, hatinya terasa manis seperti makan madu. Dia hanya bisa diam-diam berdoa agar aku tidak melihat kemerahannya. Kalau begitu, jika kamu merasa terlalu panas, ingatlah untuk memberitahuku. Melihat Ling Ruoshuang baik-baik saja, aku menyalakan pengering rambut lagi dan terus mengeringkannya. Rambut Ling Ruoshuang seperti sebuah karya seni. Hitam dan berkilau, tanpa bercabang atau kering. Rasanya seperti sutra. Lembut dan halus. Dalam suasana yang tenang, di bawah dorongan pengering rambut. Kami berdua sedikit bersandar satu sama lain, dan hati kami perlahan semakin dekat. Seharusnya sudah kering. Aku meletakkan pengering rambut, merasakan rambut tergelincir di antara jari-jariku, lalu meletakkannya dengan enggan. Aku keluar sekarang. Aku menghela napas lega, dan meletakkan pengering rambut di tempatnya. Aku berjalan keluar dengan langkah ringan, dan mendengar suara pintu ditutup, Ling Ruoshuang baru perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memerah. Dia perlahan bangkit, mengeluarkan boneka berbulu yang agak pudar dari lemari. Dia memeluknya erat-erat. Kakak, aku sudah kenyang. Jika ingatanku benar, kau hanya makan 2 bakpao kecil, kan? Ling Ruoshuang hendak menarik Xiao Chai, tetapi yang terakhir sudah menduganya. Dia menghindar dengan satu gerakan gesit. Kau tidak bisa menangkapku. Xiao Chai membuat wajah lucu. Dia berlari cepat ke lantai 2. Apakah kau yang memberinya camilan? Ling Ruoshuang memutar kepalanya, matanya yang indah menatapku tajam. Ada kegembiraan yang unik tersembunyi di hatiku. Aku tidak tahu. Setelah aku selesai mengeringkan rambutmu. Aku tidak melihatnya ketika aku kembali ke garasi. Aku melirik Ling Ruoshuang dan menundukkan kepalaku. Bukan karena malu. Tetapi pakaian Ling Ruoshuang hari ini benar-benar luar biasa, membuatnya sulit untuk dilihat langsung. Ling Ruoshuang sepertinya juga menyadari alasanku menunduk, kilatan kelincahan dan kegembiraan melintas di matanya yang indah, dan dengan cepat menutupinya lagi. Dia berpura-pura dingin dan berkata, "Mengapa menunduk? Apa aku jelek?" "Tidak jelek. Aku hanya memikirkan sesuatu." Aku perlahan mengangkat kepalaku. Aku bertumpu pada dagu dan melihat ke samping, masih tidak menatap langsung ke Ling Ruoshuang. Ling Ruoshuang jelas tidak puas dengan jawaban ini. Kilatan kepintaran melintas di matanya yang indah, dan dia terus bertanya, "Mengapa kau tidak menatapku? Bukankah kau biasanya tidak menatapku?" Aku merasa sudah waktunya aku membalas, jadi aku menyerang lebih dulu. "Apa kau punya masalah denganku?" Ling Ruoshuang meletakkan sumpitnya, melipat tangannya di dada, dan hanya menatapku dengan tenang, seperti ketenangan sebelum badai. "Aku hanya merasa kau memandangku seperti itu tidak menghormati aku." Aku berkata dengan wajah serius. "Kali ini, aku harus membalas budi. Kalau begitu, sekarang tegakkan badanmu dan tatap aku selama 5 menit. Jika kau berhasil, aku tidak akan pernah seperti dulu lagi." Suara Ling Ruoshuang tidak keras, tetapi renyah dan manis, seperti nyanyian. "Kau bilang kau akan melakukannya." Aku melepaskan lenganku, menegakkan badanku, menarik napas dalam-dalam.
Kemudian aku mengarahkan pandanganku ke sana. Saat mata kami bertemu, Lin Ruoshuang tanpa sadar menahan napas. Seluruh dunia seolah terdiam, dan waktu membeku lagi. Sepasang mata yang dingin dan angkuh seperti danau yang tenang. Menyimpan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit malu, sedikit panik. Aku merasa seperti akan tersedot ke dalam mata itu. Lin Ruoshuang sangat cantik. Rasa rendah diri yang kuat muncul. Kau lebih baik seperti sebelumnya. Aku akan pergi ke kamar untuk berlatih. Kilatan rasa rendah diri melintas di mataku. Sebelum Lin Ruoshuang bisa berbicara, aku berbalik dan pergi. Aku takut tatapanku dipenuhi dengan cinta, jadi aku tidak berani menatap langsung. Lin Ruoshuang bangkit dan perlahan berjalan ke lantai 2. Sudut mulutnya penuh dengan gesekan kuku, hanya dengan cara ini dia bisa menyembunyikan cinta yang tersembunyi di matanya. Kakak, kita mau ke toko ayam goreng yang mana kali ini? Begitu sampai di jalan, Xiao Chai langsung merengek minta burger, menarik-narik ujung bajuku. Wajahnya penuh harap menatapku. Siang tadi kan tidak makan? Baru sebentar kau sudah lapar lagi. Hehe, sengaja makan sedikit, menyimpannya untuk makan sore nanti. Xiao Chai tampak bangga dengan kecerdasannya. Aku menggelengkan kepala, baiklah, ayo kita ke toko ayam goreng yang lebih mewah kali ini. Aku menghela napas tanpa daya, tapi aku juga lapar. Pas sekali bisa makan cepat untuk mengisi perut. Makan siang buatan Paman La memang lebih bergaya barat. Mungkin disesuaikan dengan kesukaan Lin Ruoshuang. Porsinya tidak terlalu banyak. Dengan nafsu makanku, paling banter hanya kenyang selama 4 jam. Tapi aku sudah sangat puas. Lagi pula, gratis menginap ditambah gratis 3 kali makan, bisa menghemat banyak uang. Kakak, kamu keluar hari ini mau melakukan apa? Xiao Chai tentu saja tidak lupa misi keluarnya. Meskipun kali ini tidak membawa perekam. Tapi Lin Ruoshuang tetap memberinya tugas. Keluar untuk melihat seperti apa universitas itu. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mulai sekolah. Xiao Chai hampir sangat merindukan kehidupan kampus. Kalau tidak, aku tidak mungkin belajar mati-matian sejak kelas 2. Selain masuk SMA Asia, masuk universitas juga menjadi salah satu tujuan. Xiao Chai melepaskan tangannya, lalu meletakkan tangan kecilnya di telapak tanganku. Dengan wajah penasaran bertanya, apakah itu Universitas Longcheng? Ya. Kamu tahu Universitas Longcheng? Tentu saja, karena kakakmu juga diterima di Universitas Longcheng. Aku juga harus masuk Universitas Longcheng. Kakakmu juga di Universitas Longcheng? Dia diterima di jurusan apa? Sepertinya jurusan main komputer. Aku juga tidak tahu. Ucap Xiao Chai sambil berpura-pura mengetik di keyboard. Tangan kecilnya bergerak-gerak asal di udara. Sudah tahu, kita sampai di toko ayam gorengnya. Mendengar deskripsi Xiao Chai, aku punya sedikit gambaran. Hanya saja aku tidak tahu apakah mereka satu jurusan. Setelah makan beberapa burger di toko ayam goreng, aku menepuk-nepuk perutku yang membuncit dan berjalan keluar bersama Xiao Chai yang kekenyangan. Xiao Chai, ingat-ingatkan aku untuk membeli burger saat pulang nanti. Untuk kakakmu? Tapi bukankah kamu bilang kakakmu sangat suka memakannya? Aku juga sangat suka. Kenapa tidak dibelikan beberapa burger untukku? Xiao Chai cemberut kecil, berdiri diam. Aku menggoyang-goyangkan lengannya, menatapku dengan cemberut. Bukankah kamu baru saja makan? Aku tak bisa menahan tawa. Aku berjongkok dan langsung menggendong Xiao Chai. Agar dia tidak terus merajuk di tempat, aku menyimpannya untuk makan malam. Xiao Chai mencubit telingaku lembut. Tidak seperti anak kecil yang merajuk, dia sangat penurut. Baiklah, baiklah. Nanti aku belikan semuanya. Saat mereka sedang berbicara, mereka tiba di sebuah area yang luas. Menengok ke kiri, terlihat 4 huruf besar, Universitas Longcheng. Universitas Longcheng adalah sekolah tua berumur seabad. Gerbang utamanya biasa saja, tidak ada yang mengagumkan. Di kedua sisi terdapat lorong masuk. Di tengahnya ada pagar besar, khusus untuk lalu lintas mobil. Aku juga sempat bertanya kepada satpam di pintu. Setelah tahu tidak bisa masuk, aku hanya bisa mengajak Xiao Chai berputar di luar pagar. Meskipun Universitas Longcheng terlihat agak tua, luasnya tetap sangat besar. Berawal dari gerbang utama, kami berjalan mengitari pagar selama hampir 20 menit. Tidak terlihat pintu samping sama sekali. Kamu lelah? Atau kita naik taksi saja pulang? Melihat pipi Xiao Chai sedikit memerah, aku mengeluarkan selembar tisu dan dengan lembut menyeka keringat halus di dahinya. Aku baik-baik saja. Kakak, jangan lupa beli burger. Xiao Chai menjilat bibir manisnya dengan lembut. Dia agak menyebalkan. Aku baru saja akan mengajak Xiao Chai ke toko terdekat untuk membeli air minum, ketika aku mendengar panggilan dari belakang. Kemudian pundakku ditepuk. Lu Chen, di mana-mana ada kamu. Orang yang berbicara itu memasukkan kedua tangannya ke saku celana jeansnya, dan mengunyah sebatang rokok yang belum dinyalakan di mulutnya. Rambut merah di kepalanya sangat mencolok. Dia memandangku dengan santai. Apa aku mengenalmu? Aku berbalik. Dengan jijik memandang pria berambut merah yang norak di depanku. Pria ini bernama Zhang Xiu. Dia adalah teman sekelasku selama 3 tahun di SMA. Dia flamboyan, suka membentuk geng, sering meminta uang keamanan dari teman sekelas,
dan menindas yang lemah. Dia hampir berjalan seenaknya di kelas karena punya banyak teman. Aku sedang tidak punya uang akhir-akhir ini. Kebetulan bertemu denganmu. Bukankah kita punya takdir yang kuat? Zhang Xiu menggosok-gosokkan kedua tangannya, membuat gerakan meminta uang. Matanya berkilauan emas. Dia perlahan mendekati kami berdua. Di SMA, aku sudah sering memberinya uang keamanan. Di matanya, aku hanyalah sebuah celengan otomatis yang akan menabung. Setelah lulus, aku khawatir tidak akan menemukanmu. Tanpa diduga, saat aku kekurangan uang, aku malah bertemu denganmu di jalan begitu saja. Kakak, dia terlihat sangat menjijikan. Tatapan mata Xiao Chai menunjukkan sedikit ketakutan. Melihat Zhang Xiu terus mendekat, dia ketakutan dan bersembunyi di belakangku, mengintip untuk mengamati situasi musuh. Pernahkah kamu memikirkan satu hal? Selain kamu, semua berandalan di Qing Tian Town tidak menerima uang keamanan dariku. Sudut bibirku sedikit terangkat. Mata yang dalam menunjukkan ketidakpedulian, seolah-olah sedang melihat semut di tanah. Wajah Zhang Xiu memerah karena marah. Dia mencengkeram pundakku dengan kuat, telapak tangannya mengerahkan kekuatan tersembunyi. Kami para berandalan juga punya aturan. Setiap celengan punya pemiliknya. Aku sudah menerima uangmu. Siapa yang berani tidak memberiku muka? Nada bicaraku tadi membuatnya sangat tidak suka. Dulu dia selalu memaksaku membayar uang keamanan. Kapan aku pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti ini? Kalian para berandalan juga begitu sopan? Kalau begitu, bukankah aku celenganmu? Aku menyeringai. Kata-kata Zhang Xiu membuatku tahu bahwa ternyata ada begitu banyak aturan. Melihat aku tidak sedikit pun takut, kilatan cahaya melintas di mata Zhang Xiu. Tangannya terangkat dan mencengkeram tulang bahuku, mengerahkan kekuatan. Belum makan? Hanya terdengar teriakan melengking. Zhang Xiu seperti orang gila, mati-matian memukul pergelangan tangan yang mencengkeram bahunya. Tapi aku tidak melepaskannya. Malah terus menambah kekuatan. Lu Chen, kamu mau masuk penjara? Zhang Xiu merasa bahu kanannya hampir remuk. Saraf seluruh tubuhnya menjerit. Keringat di punggungnya bercucuran menjadi keringat dingin. Kakinya gemetar hebat. Masuk penjara? Aku bersedia masuk penjara 10 kali. Mata mana yang kamu lihat aku memukulmu? Aku perlahan melepaskan tanganku, menepuk-nepuk pipi Zhang Xiu dengan lembut. Menampilkan senyum geli. Zhang Xiu mengernyitkan hidungnya, menatap adik kelas yang dulunya penurut. Dia tidak berani menatapku. Di depannya, dia begitu sombong. Perbedaan besar itu membakar kemarahan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Kamu takut, kan? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu itu anak yatim piatu. Pria tua di rumahmu itu yang mengambilmu dari tumpukan sampah. Ini adikmu, kan? Dia terlihat lumayan cantik. Kulihat, dia juga diambil dari tempat sampah, ya? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sambil berbicara, Zhang Xiu semakin mendekat. Hidungnya hampir menempel di wajahku. Wajah Hinyin memerah karena malu, membuatnya terlihat sangat panik. Bagus, kamu berani sekali. Aku suka itu. Aku mundur selangkah, menampilkan senyum merendahkan. Aku bertepuk tangan dengan lembut, seolah memuji keberanian Zhang Xiu. Jangan berpura-pura. Jika kamu tidak takut menjadi pria terakhir. Zhang Xiu sedang merasa bangga. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Seluruh otaknya menjadi kosong, dan tubuhnya tidak terkendali jatuh ke belakang. Begitu aku berhasil berdiri, aku melihat diriku berjalan mendekat dengan seringai jahat, dan dengan lembut memegang lehernya. Perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Rasa sesak mencekik seketika melanda seluruh tubuhnya. Zhang Xiu merasakan arti kematian untuk pertama kalinya. Seolah-olah dicekik oleh malaikat maut, tidak peduli seberapa keras dia meronta, dia tampak begitu kecil. Kakinya terus bergoyang di udara. Keringat dingin mengalir deras seperti air terjun. Otaknya kehilangan kemampuan berpikir, hanya menyisakan keinginan putus asa untuk bertahan hidup. Kakak, jangan begini. Melihat situasi memburuk, Xiao Chai berlari menghampiri. Tangan kecilnya memegang lenganku dan menggoyangkannya dengan kuat. Mendengar panggilan Xiao Chai, secercah cahaya melintas di mataku. Perlahan aku melepaskan tanganku. Menendang Zhang Xiu yang terengah-engah ke samping pagar. Kakak, ada apa? Suasana hatiku yang tertekan sedikit membaik. Melihat dia masih khawatir, aku berjongkok, mengulurkan tangan kiriku. Mengelus lembut kepala kecil Xiao Chai yang berbulu. Tidak apa-apa, Zhang Xiu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku sedang bersenang-senang dengan Xiao Chai. Terdengar suara langkah kaki halus dari belakang. Aku berbalik dan melihat Zhang Xiu membungkuk, berjalan maju dengan sangat lemah. Kamu mau apa lagi? Melihat senyum tak berbahaya di depannya, kaki Zhang Xiu seketika lemas lagi. Dia bersandar di pagar, gemetar tak terkendali. Keluarkan barangnya. Tentu saja aku malas bicara omong kosong dengan Zhang Xiu. Mengangkat tangan kanan, aku membuat gerakan menampar. Barang apa? Zhang Xiu memegangi kepalanya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sampai benar-benar menghadapi kematian,
Dia baru tahu betapa takutnya dia pada kematian. Uangnya. 2 tahun terakhir aku memberimu total 20 kali, masing-masing 50 yuan. Melihat penampilan Zhang Xiu yang menyedihkan. Aku masih mencengkeram kerahnya. Preman lunak seperti dia tidak pernah layak dikasihani. Aku tidak punya uang. Zhang Xiu terisak-isak, jelas-jelas musim panas yang terik. Tapi dia merasa luar biasa dingin. 19. Aku menghitung mundur sendiri. Tanganku terus bergetar hebat. Mataku yang dalam menatapnya dengan tenang. Aku akan memberikannya. Aku akan segera mencari seseorang. Ayo kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Zhang Xiu menelan ludah, membuat gerakan memohon. Begitu aku menarik kembali tinjuku, dia diam-diam melirik iblis di sampingnya, mengibaskan tangannya sembarangan di udara. Kode pembayaran, kirimkan padaku. Aku akan mentransfernya kepadamu melalui Green Bubble. Tak lama kemudian, nada dering Green Bubble berbunyi. 1.000 yuan ditransfer ke rekeningku. Ditambah biaya kuliah dari tuan tua dan uang yang sudah disimpan, rekeningku kini mencapai 11.000 yuan. Mendengar dering Green Bubble, Zhang Xiu juga diam-diam mengangkat kepalanya, memohon dengan suara rendah. Kak Chen, aku sudah mentransfernya kepadamu. Bisakah kau menghapusnya? Aku tahu di mana rumahmu. Aku tidak berkata lebih banyak, memegang tangan kecil Xiao Chai, dan kembali ke arah jalan Bluestone. Melihat punggung yang perlahan menghilang di depan, Zhang Xiu merasa seperti baru lahir kembali, tidak peduli dengan debu di tanah. Dia perlahan tergeletak di tanah, menatap langit biru jernih. Kakak, kenapa kau tidak bicara? Xiao Chai dengan lembut menggoyangkan lenganku. Sejak meninggalkan Universitas Longcheng, sampai sekarang. Aku belum mengatakan sepatah kata pun. Tidakkah kau merasa aku mengerikan tadi? Kataku dengan suara teredam. Setelah menyeka keringat halus di dahi Xiao Chai, aku mencari bangku umum di dekatnya, membersihkannya, lalu menyuruhnya duduk. Dalam 20 menit di jalan tadi, aku sudah menyesal berkali-kali. Lagi pula, Xiao Chai baru berusia 11 tahun. Aku terlalu kejam tadi. Bukan, kakak sangat perkasa tadi. Melihat ekspresi sedihku, Xiao Chai dengan lembut memegang tangan kiriku dan menggoyangkannya dengan kuat. Seolah ingin menghiburku. Sungguh tidak takut, melihat gerakan lucu Xiao Chai. Aku mau tak mau tertawa lagi. Benarkah? Jelas dia yang menyerang duluan. Dia juga yang memarahimu duluan. Kenapa kau harus menahannya? Nanti kau bisa melindungiku dan kakak. Kakak pasti akan sangat senang jika tahu. Ucap Xiao Chai sambil tertawa. Wajah kecilnya yang cerah di bawah sinar matahari terbenam tampak sangat menggemaskan. Seperti boneka yang bisa berbicara. Di bawah sinar matahari terbenam, seorang besar dan seorang kecil berjalan menuju toko serba ada. Mencium aroma yang menguar di udara, aku merasa seperti merasakan kembali suasana rumah di sini. Setelah membeli burger, aku juga membeli 2 ekor ayam panggang seberat 2 liang. Setelah mengambil uang dari celengan, kita harus merayakannya. Dalam perjalanan pulang, Xiao Chai yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi sangat pendiam, menunduk, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Saat aku hendak bertanya, Xiao Chai mendahuluiku. Kakak, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jangan marah, ya, tanyakan saja. Kalimat Xiao Chai justru membangkitkan rasa ingin tahuku. Ternyata dia diam saja sejak tadi karena ingin bertanya. Apakah perkataan si gadis kecil tadi benar? Ucap Xiao Chai sambil berhenti. Dia menatap ekspresiku dengan hati-hati, takut aku tiba-tiba marah atau sedih. Benar. Aku ditemukan kakekku di dekat tempat sampah saat kecil. Kemudian dia membesarkanku. Aku juga pernah merasa kehilangan. Aku tersenyum tipis dan mengangkat Xiao Chai perlahan, berjalan ke depan. Maafkan aku, kakak. Aku benar-benar penasaran tadi. Jangan marah, ya? Xiao Chai tentu saja memperhatikan kesedihanku. Jantungku terasa sesak, sulit bernapas. Meskipun usianya masih muda. Dia sangat peka terhadap emosi. Melihatku sedih, dia juga merasa tidak enak. Aku menepuk punggung Xiao Chai dengan lembut, menenangkannya dengan suara lembut. Apa yang perlu disesalkan? Ini hanyalah kenyataan. Tanpa mereka, kakek tetap membesarkanku dengan baik. Ya, kakak. Mulai sekarang, anggap saja rumah kami sebagai rumahmu sendiri. Kebetulan kakakmu akan menikah denganmu. Ayah dan ibuku adalah ayah dan ibumu. Hehehe. Setelah kalian menikah, aku akan memboyong kakek untuk tinggal bersama. Dengan begitu, kamu bisa bahagia setiap hari. Xiao Chai menggesekkan pipinya ke pipiku, seolah bangga dengan solusinya yang sempurna ini. Aku merasakan kehangatan mengalir di hatiku, menyebar ke seluruh tubuhku. Bahkan seorang realis sepertiku tak bisa menahan diri untuk membayangkan hari-hari yang digambarkan Xiao Chai. Kenapa kamu punya banyak ide? Jika kakakmu membatalkan pertunangan, kamu akan memihak siapa? Namun, aku segera mengusir lamunan itu dan kembali ke kenyataan. Hayalan tetaplah hayalan. Terlalu banyak berharap hanya akan membuatmu semakin kecewa. Kenapa kamu bilang kakakku akan membatalkan pertunangan? Jika memang terjadi, aku tidak akan memihak siapapun. Aku akan memasukkan kalian berdua ke dalam karung dan membuangnya ke sungai.
Xiao Chai berkata sambil tangannya masih melambai di udara, membuat gerakan membuang sesuatu, terlihat sangat menggemaskan. Aku membuatmu lelah, dan kamu ingin membuang kami ke sungai? Mimpi saja. Jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini, ya? Kamu memberitahuku. Apa kamu punya cara membaca pikiran? Aku menatap Xiao Chai dengan bingung. Apa yang ada di pikirannya? Kenapa dia tahu segalanya? Hehehe, aku tahu dari ekspresi sedihmu. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Xiao Chai tersenyum bangga, mencubit daun telingaku seperti memeras botol. Aku tidak ingin dia merasa kasihan padaku, mengasihaniku di belakangku, lalu mengubah keputusannya tentang pertunangan. Aku menghela napas dan mengungkapkan semua yang ada di pikiranku. Meskipun Xiao Chai tidak mengerti, dia bertanya dengan suara pelan, keputusan pertunangan? Apa maksudnya? Jika dia kasihan padaku, dia tidak akan membatalkan pertunangan? Setelah mendengar perkataanku, wajah mungil Xiao Chai yang biasanya penurut menjadi merah padam. Mata besarnya yang berair menunjukkan sedikit kemarahan. Dia seperti kucing kecil yang marah, meronta-ronta dalam pelukanku, tangannya menggaruk leherku tanpa pandang bulu. Dia benar-benar marah. Baiklah, baiklah, aku salah. Jangan marah. Aku buru-buru memeluk Xiao Chai dan meminta maaf dengan suara lembut. Pukul aku sampai mati. Jika kamu berani, tanyakan sendiri pada kakakmu. Kamu hanya bicara buruk di belakang kakakku. Kakak jahat, kata Xiao Chai, tapi masih merasa kesal. Jadi dia menjulurkan kepalanya. Dia menabrak dahiku dengan keras, suara "boo" yang nyaring terdengar. Xiao Chai menggoyangkan kepalanya. Bibirnya mengerucut. Melihatku yang diam tak bergerak, mulut kecilnya mengeluarkan rengekan, lalu dia memeluk kepalanya dan terseduh-seduh kecil. Aduh, kenapa kamu menangis? Mendengar isak tangisnya, aku tanpa sadar menunduk. Begitu aku menunduk, aku melihat seekor anak anjing merah muda terbang ke arahku, membentur dahiku. Hei, apakah kamu sudah berhenti menangis? Kalau begitu katakan dengan jelas, mengapa kamu berpikir kakakku akan membatalkan pertunangan? Kamu tidak diizinkan pulang sebelum kamu menjelaskannya. Xiao Chai berjuang sejenak, lalu melompat dari pelukanku. Dia menyilangkan tangan di pinggang dan menatapku dengan garang. Xiao Chai, tahukah kamu istilah kesesuaian status? Hanya kata ini saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak cinta, apalagi dengan kondisiku. Yang lain bahkan lebih tidak mungkin. Kondisiku dibandingkan dengan kakakmu benar-benar bagai langit dan bumi. Menurutmu, apakah dia akan menyukaiku dengan keadaan seperti ini? Aku berjongkok dan memeluk Xiao Chai lagi, melihat kelelahan di wajahnya. Aku tahu dia lelah berjalan. Ini semua hanya alasan. Sepertinya kamu tidak menyukai kakakku, kan? Jika kamu tidak menyukai kakakku, kamu tidak boleh memelukku lagi mulai sekarang. Xiao Chai sangat marah, dia mencubit telingaku sambil bergumam kesal. Mulut kecilnya sedikit mengerucut, sepertinya dia tidak berniat memaafkanku. Baiklah, kamu harus berjanji padaku, jangan bilang ini sepulang nanti. Katakan saja, aku akan mengatakannya. Xiao Chai tentu saja tidak patuh. Dia belum memaafkanku, tapi dia malah membuat tuntutan padaku. Mulai sekarang, kakak tidak akan membelikanmu burger lagi. Bahkan jika kamu membelikanku 10 burger, aku tidak akan memaafkanmu. Ini pertama kalinya Xiao Chai menolak kenikmatan demi harga diri. Terlihat jelas dia sangat marah kali ini. 100 buah burger, aku menjepit hidungnya yang kecil, bercanda sebentar sebelum melanjutkan berjalan. 100 buah burger, itu hanya cukup untuk memaafkanmu 1 hari. Nona muda kedua, halo. Begitu kami sampai di depan gerbang manor, 2 penjaga keluar dan memberi hormat kepada Xiao Chai dengan sopan. Kalian ini bodoh ya? Tidak lihat orang di sebelahku? Kalau biasanya, Xiao Chai masih punya mood untuk mengobrol dengan mereka. Tapi sekarang dia sangat marah, kebetulan kedua orang ini menabrak sasarannya. Maaf, menantu tuan berdiri di samping dan tidak memperhatikan. Benar-benar tidak sopan. Halo, menantu tuan. Seorang penjaga parubaya yang lebih tua dengan wajah datar mengedipkan mata dengan cepat kepada rekannya. Dia memberi hormat dengan rapi kepadaku. Nah, itu baru benar. Cepat buka pintunya. Xiao Chai melirikku diam-diam. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tetapi dengan cepat teringat bahwa dia masih marah. Jadi dia mendengus dan berlari ke dalam manor. Begitu mereka berdua masuk, Xiao Chai seperti anak kucing kecil yang merasa diperlakukan tidak adil. Menerjang ke pelukan Ling Ruoshuang, memeras 2 tetes air mata dan terisak kecil. Ling Ruoshuang memeluk Xiao Chai dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, Xiao Chai? Apakah ada yang menindasmu?" Dia dengan lembut membelai punggungnya dan mengangkat matanya. Dia melotot tajam ke arahku yang duduk di sofa di seberang. Aku benar-benar tidak bisa membela diri. Jelas-jelas aku baik-baik saja di jalan tadi. Kenapa suasana berubah begitu saja begitu sampai di rumah? Xiao Chai, mari kita ke lantai 2 dan bicara baik-baik dengan kakakmu. Baiklah, aku merasa sedikit bersalah. Mungkin nanti aku akan dimarahi oleh Ling Ruoshuang lagi.
Makanan sungguhan adalah barang langka. Pada akhirnya aku memutuskan untuk makan dulu. Lin Qi memanggang ayam dan bergegas ke garasi. Kalau tidak, aku akan merasa lapar saat diadili. Begitu kembali ke kamar, Xiao Chai berhenti menangis, mengedipkan mata dengan nakal ke arah Lin Ruoshuang. Tidak setetes air mata pun di matanya. Bagaimana mungkin terlihat seperti bekas tangisan? Apa yang terjadi? Masih pura-pura menangis, Lin Ruoshuang mengulurkan jari, mencubit lembut pipi montok Xiao Chai. Menatapnya dengan rasa ingin tahu. Hehe, aku lapar. Aku ingin makan burger kecil dulu. Dengan sedikit kesal, aku mengeluarkan burger dan mulai memakannya sedikit demi sedikit. Kakak, jangan marah. Kali ini aku meminta kakak untuk membelikan beberapa lagi. Biarkan aku makan satu lagi, kan? Xiao Chai tersenyum manis. Sambil makan burger, dia berkata dengan samar. Sebenarnya, di jalan, dia sudah sangat ingin makan. Tapi karena perasaannya, dia hanya bisa menunggu sampai pulang dan lari ke kamar kakak untuk makan. Lin Ruoshuang mencicipi burger dengan hati-hati, mendengarkan penjelasan Xiao Chai, dan bertanya dengan sedikit bingung. Lalu kenapa kamu lari kembali menangis? Karena kakak sedang tidak mood hari ini. Aku juga sedang tidak mood. Xiao Chai mendekat ke telinga Lin Ruoshuang. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia dengan hati-hati menggambarkan adegan saat itu. Dia tidak pernah memberitahuku sebelumnya. Mendengar suaraku, Lin Ruoshuang hanya merasa jantungnya seperti dihantam benda berat. Bukan hanya berat, tapi juga terasa perih. Sebenarnya, jangan melihat kakak Lu Cheng terkadang membantahmu. Sebenarnya dia sangat rendah diri. Xiao Chai memegang lengan kakak Lin Ruoshuang, menceritakan kejadian selanjutnya dengan sabar. Dia selalu merasa kamu tidak menyukainya, dan suatu hari akan memutuskan pertunangan dan mengusirnya. Aku bisa merasakannya. Dia sebenarnya menganggap tempat ini sebagai rumah keduanya. Jadi dia selalu berusaha untuk tidak membuatmu marah. Xiao Chai menunduk saat berbicara. Sepertinya dia memikirkan apakah dia terlalu berlebihan barusan. Seharusnya tidak marah padaku. Atas dasar apa dia bilang aku mau membatalkan pertunangan? Atas dasar apa dia bilang aku tidak menyukainya? Mata mana yang dia lihat? Ada lapisan kabut di mata Lin Ruoshuang. Suaranya tercekat dan bergetar, seolah menahan rasa sakit di hatinya. Atas dasar apa dia bilang aku mau mengusirnya? Kenapa aku harus mengusirnya? Dia pikir dia siapa? Sambil berbicara, air mata tanpa suara mengalir dari sudut matanya, seperti mutiara yang tersebar di permukaan danau berbintang, menciptakan riak berlapis. Seperti riak, mengalir di pipi sampai ke dagu, menetes dengan lembut di spray putih bersih, bulu mata yang panjang bergetar lembut, memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. Kakak, jangan sedih, aku sudah menghukumnya untukmu. Xiao Chai baru pertama kali melihat kakaknya menangis, dia merasa sedikit bingung, memeluk lengannya, dan menemani di sisinya. Lin Ruoshuang menarik beberapa tisu, menyeka air mata di pipinya, dan bertanya dengan suara tercekat, apalagi yang dia katakan? Dia bilang jangan memberitahuku. Aku bilang karena takut kamu mengasihani dia. Dia juga bilang kalian tidak cocok. Bukan pasangan yang setara. Xiao Chai berpikir sejenak, meringkas kejadian itu dalam satu kalimat. Xiao Chai, bisakah kamu biarkan aku sendiri sebentar? Lin Ruoshuang memegangi dadanya, merasa sangat sesak. Ingin menangis sejadi-jadinya. Kakak, jika kamu ingin menangis, menangislah. Aku tidak akan menertawakanmu. Saat Xiao Chai pergi, dia mengambil satu burger lagi. Memang pantas dijuluki biang kerok kecil. Bagaimanapun, dia sudah menjelaskan semuanya. Urusan biang kerok kecil tidak lagi menjadi urusannya. Melihat pintu kamar tertutup, Lin Ruoshuang perlahan berdiri. Dia kembali mengeluarkan boneka pudar dari lemari dan memeluknya erat-erat. Air mata di matanya mengalir seperti air terjun. Belam tegi, cehang ethayeting nc nhclng nhcsng trongpong. Sao em li th hnhnth, vnnh mikai, luon tecomin la ng, sao kai en song hai kon gakuai, tai vbng no cng camin. nhmm teli, nm veteraging, c gimingai ufolovo ngh nhthanai, nhin trnh sangsa. Trong long toi li dang lenem tcm giak trng vng hote, ninai tht serttt, tiklatol hong thalilau. Nghn, tm trng vn ang waem catai li cang temen ng tru, th latai vmnh faumin. CGNG suatanen HNG CM suk tiu CCI. Ang NGN NG tinge THY tinggiai caugot kuentuk GN. Cangluk Cang GN. NGV. Langi matai SGPNHT. LNG NHC SNG VNMC Betrang PHC Gingbuisang. Cikfai Dai Mau NB PHP Phi Teogio. CH Lakiuto Ui Ngaca Ubui GN Luk Nai CTHara. THY LNG NHC SNG NG Email NG Ca. Toi TT NGD. Trong Long Kocut BTan. Kocuin Gisao. Fang THY Gingtai. Nuhong Pi PHNG Hong Mang Teo Tehagi. Nhindang Fecha Koye. Toi NGH Koyen Gitmin. Anoi Rorang Cotai Biti. Tisaan Linoi Tae Sayehon.
Tisao Anli Noi Tai Esui Ani, LNGNHCSNG Mim CHT Moidi, Suit Nati CHY Mau. Tren Huan MT Sin Pe Hong Chut Biu CM, Bantai MNH KHNH NMCHT Chiao Tai, Hong Chotai Luilina BC. Saukai Toat Hi, Tai Min Hin THY MT Hucha LNGNHCSNG, Trong Chai LNH Lo Enchai Si Hut Sau SC. Lin Hin Tai Fi Fe Tuit VNG. Sin Li, MT Tia Aye Nai Lo Len Trong MT Tai. TT Cui U, Ging NHMTHC Sing BPHT. Biu CM Cha LNGNHCSNG. THT S Ging NHMTTNG BNG. Anhong Noi NHNG Li. Lali Catai. Toi Cengai Sui NG Halungtung. Toi CNG Hong Nenoi NHNG Li TRC MT Tiu Tai. Ngeto Sin Li. MT Tia Aulong Lolen Trong MT LNGNHCSNG. Riko Yetip TC Trui VN. Trong MT An, M Langituitin Hayehon. MT Kogai Ngang NGC Cuyen IBT Entengi Hasao. Hong Pi. MC Dubing THNG MRTLN Halung. NHNG Tronglongan. Tuiti Hong Pi Enhali M Noi. Tai Fi Fang NG Ulen. Enhan Hang Te Thailand. Noi Race Longmin. Biu CM Cha LNG NHCSNG Kocu THLNG. NHNG VN Hong Buong Tacotai. Ko YLN Halung Truihi. PE Anhai Noi Roco Mbit. Tisau Anli NG HMS Ayehon. Anbit RNG Hong Chach Giang Ifi Ngiko Hasut Hin Trong Tik TC. An Pi Hi Coro. Tuiti Hong Hong Chach Nai. Cangai Changel NG Haingi. Utin La Yukin Gia NH. VACAC Hia CNH Hak. Chong Tea NH Hai THG. TH Hai. Toi Hong NGH MS Tiktai. MS Hong Enam Linoi Caca MMAG Cotai. TH Ba. Chong Tea. Chanoi Song. LNG NHCSNG Cetelitai. Linoi En Mon NG Hai Sao. BLNG NHCSNG Noi Trung. Toi CNG Hong Bip Hinoigi. Aku hanya bisa mengalihkan pandanganku ke tempat lain. Berusaha keras agar tidak melihat mata Ling Ruo Shuang. Sebaliknya, aku ingin memberitahumu kebalikannya. Aku akan menepati janji orang tuaku. Jika mereka menyuruhku menikah denganmu, aku akan menikah denganmu. Kedua, kecocokan status sosial adalah permintaan orang tua. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apakah orang tuaku pernah mengatakan hal buruk tentangmu? Mereka akan kembali makan malam besok. Aku akan bertanya langsung padamu, kata Ling Ruo Shuang sebelum berbalik. Dengan kaki rampingnya yang indah, dia bersiap untuk pergi. Makin tua, makin tajam. Xiao Chai tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia langsung mengerti inti masalahnya, membuatku terdiam. Melihat Ling Ruo Shuang akan pergi, aku buru-buru melangkah maju. Aku tidak ingin masalah ini dibuat-buat oleh pasangan Ling Tianhong, itu terlalu memalukan. Namun, dalam kekacauan, aku secara tidak sengaja menarik tangan kecil yang hangat dan sejuk. Saat bersentuhan, keduanya seperti tersengat listrik, gemetar, tetapi telapak tangan mereka menempel erat. Lepaskan, lepaskan. Baru setelah mendengar suara Ling Ruo Shuang, aku sadar dari keterkejutanku. Aku buru-buru menarik tanganku kembali. Maaf, maaf. Aku ingin mengatakan, bisakah kamu tidak membiarkan ayah mertua dan ibu mertua membuat masalah? Kamu pikir aku akan membatalkan pertunangan, kan? Kenapa kamu masih memanggil mereka ayah mertua dan ibu mertua? Suara Ling Ruo Shuang yang dingin sedikit bergetar. Wajah kecilnya yang seperti giok ternoda rona merah samar. Tangan kanannya terasa sedikit mati rasa, seolah masih menyimpan kehangatan yang kubawa. Bukankah pertunangan ini belum dibatalkan? Ada apa? Aku bertanya dengan sedikit sedih. Aku tidak pernah kehilangan muka di depan orang lain. Tapi kenapa setiap kali melihat Ling Ruo Shuang, aku seperti tikus bertemu kucing, tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku hanya akan memberitahumu sekali lagi. Aku tidak akan membatalkan pertunangan, dan aku tidak akan mengusirmu. Percaya atau tidak, aku akan menepati janjiku. Suara Ling Ruo Shuang yang tadinya dingin menjadi sangat lembut. Sedikit kelembutan melintas di matanya yang indah, lalu tertutup oleh ketenangan di matanya. Tahukah kamu kenapa aku tidak pernah menatapmu langsung? Ling Ruo Shuang mengangguk ringan. Wajahnya yang sedingin es perlahan tenang, sudut bibirnya sedikit terangkat. Seperti gunung es yang mencair. Pertanyaan ini membuatku kesulitan sejenak. Setelah berpikir lama, aku tidak menemukan alasannya. Lagi pula, sejak hari pertama, dia sepertinya bersikap seperti itu. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Katakan padaku. Karena kamu melakukan kesalahan. Membuatku tidak pernah bisa memaafkanmu. Jadi, sebelum masalah ini terselesaikan, aku pasti tidak akan menatapmu langsung. Bisakah kamu memberitahuku masalah apa itu? Ini membuatku semakin bingung. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkannya? Sesuatu yang membuatku sangat marah, kata Ling Ruo Shuang, lalu dia berbalik dengan langkah anggun, hanya menyisakan aroma parfum yang kental. Aku merasa tidak berdaya. Kamu mengatakan apa waktu itu? Setelah gadis yang datang untuk menuntut pergi. Barulah aku merasa lega. Tubuhku yang tegang perlahan rileks, dan aku bersandar dengan nyaman di tempat tidur. Meskipun Ling Ruo Shuang masih sedingin biasanya, tanpa perubahan, awan gelap di hatiku perlahan menghilang. Kakak, kamu tidak memukuli kakak ipar sampai mati, kan? Begitu Ling Ruo Shuang masuk.
Dia melihat Xiao Chai yang mengenakan piyama berlari ke arahnya. Beritahu aku, 6 hal ini. Bukankah itu berarti kamu ingin aku memukulinya? Dia sudah dipukuli sampai mati. Sebentar lagi dia akan dikirim ke krematorium untuk dibakar. LNGNHCSNG Om Tiu Tai Tronglong, LCNH Fai Chai, Ngiem Tu Nin Kobi, Sau Nai Te Hong Koan Traina. CH Gai Susa S Hong Chi VMna. Tiu Tai CHPMT, Lamen NG VLNGNHCSNG. Tronglong LNGNHCSNG, Kobi Giaida, THNH Tong Li Hok Lokem, Li Chi VMIMA. CHTHY Hom Nai M Din Hikuarie. LNGNHCSNG Tun TH Nem Tiu Thailand Sofa, CNG FG Tai Kobira. Nin THY Huan MTNHNHN Cha Anemen MTN Cier NGR. Hai. THT Raluk Ngoi Gara MNTHYRI. CH Din Gikua. MCNG Munca Olangen HCHV. Bitiu Thai Li Len Hin TRM, MTLNGNHCSNG BNG NH Kucacua, TC Gin N Kobilen Sofa. TRC Tip, Giaohun, MTTRN. Saukai BDD, Tiu Tai VN Koncut Hong PHC, NGTHNG Noi. CH Bitlamen NG Tiko Tai Kengi, Ko Ganti Ilam Ani, Koncai Lina. TTC NVT Trongpong SBTCH1, LNGNHCSNG Hin NGH, TAMGT. Dui Hai Taira, Tiu Tai Treolen, Cherry. VCH Hong CTCH2 NVTCMNE. Tiu Tai Li TT Treo Faolong LNGNHCSNG, Cucu Cai Mingenha. Dang VVN Kon Hong PHC, Sao CHNNGTH, Tegi Hong Chain Hamburger Vikoyena. LNGNHCSNG KHHMT Ting, DNGNHVN Kon Ang Tin Tuan Chai Hamburger M Tiu Tai Lenen, Lik. Rorang La CH Lauri Hong Om M, Li Bing, Tegi MCH An Om M Tai. Anhi, MT Trilen Mongri Ema An Kon NG, M Ang Kon Emang LM. Ring THY Bentai Ko Tinggi NH Meo Kon Hong NG Taituk, CM Giak Matel NH Truin NM Ahin MTT Memtera. Tiu Tai, M Yegiri, THY Tiu Tai Angen M Tren Gingmin. MTT Ngide, Soa MT Kon Ngai NG, Tin THTT Iu Hawa. Mi Beye Gitoy, CH Angi Mca, Tiu Tai Noi Song Li CM Yu Hin Yu Hawalen. BT Iu Hawalen, Cumoy, Ngap NH MT Chai, Ngeli Nai, MTO BNN Engen Hin Rangoica, Lin THYL Engen HCSNG Angkuail NG Vepiamin, BTH Tao Tolen VOC Dang Hoan Ho Cakoye. MD Ngaye, Noiri, M Ven CHN, Leo Sungging. M Fari Higing, Tiu Tai Lin Han Chehi Cui Fao, Ging NHMT Cumeo NHN Han Hang VN Fai. Sau Kun CHN Li, CHL Racai UNHN Gengak, CHCSM MNH Chong CV. Bun CHTIC, Tiu Tai Lik Nhin LNG NHCSNG Ngoica, BT Men Chau Nau. Nin Bong LNG Emang DNSA, Kobi NHMMT Li, THUN. NHNG Cali, TRCKI NG, Tiu Tai Hong Kuen NHC NH Haingi. Enam Lungkai LNHT IUHOA Utoat Haterangwai. Heyo NG. Sau MT Ting CHY B Chung LNG NHCSNG. MCMT HY Tin THNSNG Hoi HN Len NH Kong YNGhan. IN Pong. Setelah menggendong Xiao Chai yang sedang terlelap, ketiga orang itu akhirnya bisa sarapan dengan tenang. Kecuali Xiao Chai yang tetap di sana. Semuanya berjalan damai. Setelah sarapan, atas permintaan kuat Xiao Chai, Chen Xuanyu dan Ling Ruoshuang duduk diam di satu sofa. Sesuai namanya, ini disebut pertemuan tiga pihak untuk berdamai. Tetaplah di sini, jangan beranjak dari sofa selangkah pun. Xiao Chai memeluk tangannya di belakang punggung, menatap kedua orang itu dengan wajah serius, persis seperti para CEO di drama televisi. Namun, sebelum sempat berkata banyak, seluruh wajah kecilnya mulai terasa sakit. Aduh, perutku sakit sekali. Apa kalian mau mencelakaiku? Setelah membersihkan matanya ke arah Ling Ruoshuang, sebelum Chen Xuanyu sempat bicara, dia berlari sendiri ke toilet. Seketika, hanya tersisa kedua orang di sofa itu di ruang tamu. Ujung pakaian yang berdekatan menarik kembali pikiran Chen Xuanyu. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk memecah keheningan ini. Ling Ruoshuang, beberapa saat kemudian,